Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kisah Qin Mu yang menjelajahi Ruins of End. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu membawa Kilin Naga dan Yaner ke kota negara Pangeran Naga. Dibandingkan dengan naga ilahi raksasa, naga Kilin seperti orang kecil. Bahkan jika dia kembali ke bentuk aslinya, dia masih akan dianggap pendek di sini. Naga ilahi sejarah telah membangun peradaban yang mulia dan negara besar di sini. Qin Mu menempatkan dirinya di antara raksasa berperawakan putih berjalan dan menyaksikan mereka tampaknya terus menjalani kehidupan tanpa beban mereka. Namun, pemandangan ini terasa sangat aneh. Qin Mu kemudian melihat kerangka naga yang sebelumnya membawa mereka ke negara Pangeran Naga. Itu berubah menjadi Pangeran Naga berkepala naga dan bertubuh manusia, seolah-olah dia dilahirkan kembali dan terbang di udara. Di mata Qin Mu, yang dia lihat hanyalah tumpukan tulang putih. Namun, di matanya, negara Pangeran Naga bukanlah kehancuran, tetapi tempat yang dipenuhi dengan kehidupan, dan Pangeran Naga lainnya semuanya masih hidup. Pangeran Naga dengan gembira menyambut kerangka yang bergerak. Itu tidak menyadari bahwa itu sudah mati dan bahwa klannya juga sudah mati. Semuanya di sini hanyalah produk dari Pangeran Naga yang telah mati secara salah. Ia lupa bahwa ia sudah mati, dan dalam kebingungan dan ketidaktahuannya, ia berulang kali melakukan hal-hal yang telah ia lakukan sebelum mati. Namun, Pangeran Naga ini yang akhirnya kembali ke kota asalnya telah melepaskan keterikatannya sekarang dan mencapai kedamaian dalam kematian. Master Sekte, apakah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah mati? Naga Kilin bertanya dengan nada khawatir. Sebelum Qin Mu bisa menjawabnya, tiba-tiba, semua naga ilahi di negara Pangeran Naga tampaknya telah mendengar apa yang dikatakannya, dan mereka semua berbalik untuk melihat ke arah Naga Kilin bersamaan. Naga Kilin terkejut, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Qin Mu lagi, menjepit ekornya dengan erat dan gemetar ketakutan. Seolah-olah deru tsunami telah menyapu mereka. Dalam sepersekian detik, di dalam negara Pangeran Naga yang baru saja sibuk dengan aktivitas, semua kerangka runtuh dan hancur. Tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, hantu api di dalam mata mereka padam, dan tidak ada lagi satupun Pangeran Naga yang berdiri. Mereka pada awalnya tidak menyadari bahwa mereka sudah mati, namun sekarang setelah mereka disadarkan oleh kata-kata Naga Kilin, dalam sekejap, jiwa-jiwa ini kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kerangka, seluruh negara Pangeran Naga tiba-tiba mati di instan ini. Ketika suara tulang putih runtuh berhenti, sekitarnya dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan, dan tidak ada suara lain yang bisa terdengar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Suara desahan samar bisa terdengar, dan api hantu muncul, mengambang di udara. Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya berlayar ke arah mereka dari Youdu dengan utusan maut berdiri di kepala perahu. Qin Mu memberi hormat, dan utusan kematian juga membalas hormat mereka. Hitungan naga di sini sudah mati selama hampir 1 juta tahun. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati, dan dengan demikian jiwa mereka bertahan dan enggan untuk pergi. Salah satu utusan kematian menjelaskan kepada Qin Mu, sebelumnya, keinginan mereka untuk hidup terlalu kuat, jadi saya tidak dapat memasuki tempat ini untuk membimbing jiwa mereka. Namun, sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka sudah mati, aku bisa datang untuk membimbing mereka ke Youdu. Qin Mu melihat sekelilingnya. Sebagian besar kerangka kepalanya dipotong, kepala naga mereka ada di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, bertanya dengan suara serak, Yang Mulia Surgawi, Komandan Wei Suifeng dari penjaga hutan berbulu nagahan surga langit saat itu, dia adalah kakak senior saya. Apakah dia benar-benar brutal? Apakah dia benar-benar harus memusnahkan seluruh ras dan negara hitungan naga? Wei Suifeng bukan yang brutal. Penatua Itisan Maut melanjutkan, yang brutal adalah seluruh surgawi-surgawi nagahan. Qin Maku tertegun. Menggunakan ras pemberontak atau negara dan mempersembahkannya ke surga celestial dan kaisar langit sebagai pengorbanan. Di era Dragon Han, itu adalah hal yang sangat umum. Penatua Utusan Maut melanjutkan, para pengawal hutan berbulu memadamkan pemberontakan dan mengalahkan negara hitungan naga. Mereka memusnahkan negara dan seluruh ras, mengorbankannya terhadap kaisar surgawi, membiarkan kaisar surgawi menikmati pesta daging dan darah. Ini semua normal di era itu. Kakak laki-laki senior Anda hanya mengikuti kebiasaan saat itu. Dia tidak bisa mengubah apapun. Jika dia berubah, dia akan dianggap yang aneh. Di seluruh era Dragon Han, hal-hal ini sering terjadi. Mengapa kaisar surga harus mati? Mengapa aliansi surga harus menghilangkannya dengan segala cara? Inilah alasannya. Rambut Qin Mu berdiri di ujungnya. Kaisar langit kuno tidak mati dengan salah. Penatua Utusan Maut tiba-tiba mengulurkan jari dan menyentuh dahi Qin Mu dengan itu. Adegan di depan mata Qin Mu langsung berubah saat ia memasuki memori Penatua Utusan Maut. Dia mencapai era yang tampaknya menjadi era biadab. Orang-orang mengenakan kulit binatang atau rok jerami, dan pakaian mereka compang-camping dan hancur. Namun, di kejauhan, ada sebuah kuil besar yang megah dan tampak sangat mewah. Sebelum kuil ini adalah altar pengorbanan yang menjulang.
Orang-orang yang tidak berpakaian bagus atau tidak makan cukup telah memberikan makanan terbaik mereka untuk memberi makan para jantan perawan dan betina perawan, dan kemudian mereka menawari mereka di altar pengorbanan untuk berdoa agar cuaca baik. Sinar cahaya melintas di atas altar pengorbanan, dan penampakan Kaisar Surgawi dan surga langit Dewa Raja muncul, membawa perawan ini bersama mereka untuk berpesta dan menikmati. Qin Mu kemudian melihat pemandangan yang berbeda, salah satu ras yang tidak mengorbankan daging untuk Kaisar Surgawi dan Raja Langit Surgawi Dewa. Klan-klan ini ditangkap oleh dewa-dewa yang tampak mengesankan dan dikawal ke altar pengorbanan untuk dipenggal dan dikorbankan untuk meredakan amarah surga. Di bawah altar pengorbanan ada mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk seperti gunung. Penatua utusan maut kemudian menunjukkan ingatan lain tentang Qin Mu. Memori ini adalah tentang budak dari ras yang berbeda yang menambang di alam primordial. Praktisi seni ilahi itu memiliki rantai yang menembus di tubuh mereka, dan nanah mengalir keluar dari mereka. Mereka bertelanjang kaki saat mereka berjalan ke tambang yang tampaknya tak berdasar untuk mengekstraksi biji di bawah cahaya cemerlang yang memancar dari logam ilahi. Orang-orang yang menjaga para budak praktisi seni ilahi ini adalah para dewa surgawi. Silau tajam dari logam ilahi membuat kulit para praktisi seni ilahi ini bercokol tanpa henti, dan jiwa mereka terasa seperti diiris setiap saat. Ini hampir mirip dengan siksaan besar kematian dengan 1000 luka. Ingatan penatua maut mengubah lagi, dan dia membawa Qin Mu ke dalam ingatannya yang lain. Yang ini adalah perang antara berbagai ras di surga. Sebelum perang dimulai, para pemimpin akan memerintahkan pengorbanan dengan mengeksekusi rakyat jelata dan budak untuk mempersembahkan kepada dewa-dewa langit surgawi untuk berdoa memohon bantuan para dewa ini dalam perang. Mayat tak terhitung runtuh di depan garis depan, dan cahaya merah darah bergegas ke langit. Ketika perang pecah, para dewa dan iblis dari surga-surga turun ke dunia fana untuk menikmati persembahan pengorbanan mereka. Para dewa kuno ini tanpa ampun membantai tentara lawan di medan perang. Namun, mereka tidak menumpangkan tangan pada dewa-dewa kuno lainnya yang juga datang dari surga. Mereka hanya membunuh orang-orang dari pasukan lawan, dan siapapun yang memusnahkan tentara lawan pertama yang akan menang. Bagi para dewa kuno surgawi, perang dunia fana hanyalah permainan yang tidak berarti bagi mereka dan sebaliknya akan memungkinkan mereka untuk menikmati persembahan kurban darah. Namun, bagi ras dunia fana, perang adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Untuk setiap pertempuran, orang-orang tidak punya pilihan selain untuk mempersembahkan korban ke surga celestial. Ini karena jika mereka tidak melakukannya, mereka pasti akan berakhir dimusnahkan. Penatua utusan maut mengatakan, adegan yang Anda saksikan hanyalah puncak gunung es. Apa yang tidak bisa saya lihat adalah lebih dari itu. Ini adalah kejadian sehari-hari dari era Dragon Han. Naga langit surgawi jenis ini, dewa kuno ini, Kaisar langit surgawi, terlepas dari apakah setengah dewa atau ras makhluk hidup setelah permulaan, mereka semua tidak menginginkan apapun selain memusnahkan semuanya. Di reruntuhan negara Pangeran Naga, pembawa maut yang tak terhitung jumlahnya mengambil perahu kertas mereka dan terbang tanpa suara, membimbing warga negara Pangeran Naga untuk naik ke kapal kertas. Beberapa Pangeran Naga tidak mau naik ke kapal, dan mereka terbang di sekitar langit untuk menghindari penangkapan. Utusan maut kemudian mengangkat lampu mereka, menyinari lampu-lampu ke wajah jiwa-jiwa Pangeran Naga ini. Jiwa-jiwa hitungan naga kehilangan kesadaran karena disorot, dan mereka dengan antri naik ke atas kapal tanpa sadar. Kapal-kapal yang penuh Pangeran Naga berlayar ke Youdu dan menghilang dari pandangan. Segera, tempat itu tenang, dan ada keheningan yang mematikan. Qin Mu tenang dan mulai mencari di sekitar daerah itu jejak-jejak yang bisa ditinggalkan oleh kakak seniornya Wei Suifeng. Wei Suifeng melakukan banyak hal dengan cermat, jadi jika dia meninggalkan sesuatu di Ruins of N untuk Qin Mu, dia pasti akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa di masa depan, Qin Mu mungkin tidak menemukan Ruins of N. Dengan demikian, dia pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Namun, negara Pangeran Naga sudah menjadi gurun, dan itu sangat besar. Itu hampir seluas perdamaian abadi, dan itu adalah kehancuran. Butuh waktu yang tak terhingga nilainya jika dia ingin menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Wei Suifeng. Qin Mu terus berjalan. Tiba-tiba, dia berbalik dan berbaring telentang, tangannya terlipat di belakang kepalanya saat dia berbaring di antara kerangka naga dan menatap langit dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Naga kilin terkekeh. Saudari Yan sekte guru memiliki waktu ketika dia malas juga. Saat dia berbicara, dia melihat Mini Qin Mu merangkak keluar dari antara helai rambut Qin Mu. Mini Qin Mu menjulurkan kepalanya untuk melihat sekelilingnya saat dia mengeluarkan suara berisik. Naga kilin terkejut dan akan berbicara lagi ketika dia melihat lebih banyak Mini Qin Mu merangkak keluar dari rambut Qin Mu. Mereka meregangkan tubuh mereka, menggerakkan anggota tubuh mereka dan bergumam dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Itu terdengar seperti obrolan tidur yang tidak koheren. Setelah itu, dari mulut, lubang hidung, dan telinga Qin Mu, Mini Qin Mu muncul juga,
bertambah jumlahnya. Mereka berlari ke segala arah dan berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami. Segera, kilin naga tidak punya tempat untuk berdiri, dan dia dengan cepat melayang di udara. Beberapa dari kecil Kinmu yang mungil ini terbang bersama angin, beberapa terowongan di bawah tanah, dan ada juga beberapa yang menggumamkan serangkaian kata-kata pada kerangka Dragon Jones. Setelah ini, kerangka itu dengan berisik berdiri satu persatu. Mini Kinmu itu berdiri di atas kepala, tanduk naga, dan di rongga mata kerangka naga hitung ini. Mereka bersemangat tinggi saat mereka melambaikan tangan dan berteriak, "Maha!" Naga Kilin mengerti garis ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki setengah dari garis keturunan ras naga. Maha, ini bisa berarti kegembiraan atau mulai bergerak. Itu bisa dipahami dengan berbagai cara. Mini Kinmu mengendarai kerangka Pangeran Dragon dan berlari dengan tidak teratur. Mereka terbang ke udara, terowongan ke reruntuhan, dan berlari ke laut, mencari melalui langit dan bumi. Itu adalah urusan yang sibuk. Naga Kilin dan Yaner menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Aku telah mendengar teknik ini, tampaknya itu adalah singgasana kaisar yang sesungguhnya dari Buddha Brahma dari alam Buddha. Yaner berubah menjadi bentuk manusia dan mengangkat Kinmu Mini. Kinmu Mini ini berlari melintasi telapak tangannya dan ke tubuhnya, berlarian secara acak. Dewi menyebutkan sebelumnya bahwa teknik ini mengharuskan seseorang untuk tidur untuk mengolahnya. Ini sangat misterius. Yaner digelitik oleh Mini Kinmu yang merangkak di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan tawa. "Berhentilah merangkak, ini geli. Keluar dengan cepat, kamu tidak bisa merangkak ke sana." Dia bermaksud untuk mengambil Mini Kinmu ketika dia tiba-tiba berlari ke kepalanya dan meraih salah satu bulu-bulu. Dia dengan sungguh-sungguh menunjuk ke depan dan berteriak, "Maha!" Yaner tidak bisa menahan diri ketika dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke langit, mengikuti perintah lelaki kecil ini dan terbang ke arah yang telah ditunjuknya. Langit, daratan, dan lautan dipenuhi oleh orang-orang kecil ini. Ketiga mata mereka bersinar cemerlang, memanfaatkan mata dewa mereka untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Wei Suifeng. Tiba-tiba, semua Kinmu berlari kembali ke kota naga dengan kecepatan tinggi. Kemudian, mereka semua menggali ke jantung alis Kinmu dan menghilang. Kinmu menguap, meregangkan tubuhnya dan kembali malas, lalu tertawa. "Aku akhirnya menemukannya." Qin Mu juga tidak tahu bagaimana ia berhasil mengeksekusi sutra bencana tanpa batas. Dia hanya merasa memiliki teknik di kepalanya dan kemudian pada saat yang sama, dia ingin tidur siang. Dia kemudian secara tidak sadar mengeksekusi sutra bencana tanpa batas ketika dia memasuki mimpinya. Dalam mimpinya, ia memimpikan dunia gelembung. Dunia ini terbuka dalam mimpinya, gelembung terus tumbuh dan kemudian secara bertahap bergabung dengan reruntuhan negara Pangeran Naga. Dalam dunia gelembung ini, diri yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh seperti rumput liar dan berlari ke segala arah. Itu adalah mimpi yang aneh. Setiap diri dalam mimpi itu tampaknya menjadi makhluk yang mandiri, namun mereka semua terhubung dengan visinya, dan obrolan tidurnya dalam mimpinya juga telah menjadi bahasa yang digunakan oleh Mini ini, Kinmu. Sutra bencana tanpa batas Buddha Brahma memiliki kegunaan yang tak terbayangkan. Dunia mimpi ini hanyalah salah satu dari banyak kegunaannya yang luar biasa. Masih ada banyak teknik kultivasi mistis lainnya, hanya saja Kinmu tidak benar-benar mengerti bagaimana mengolah teknik ini, atau bagaimana cara mengeksekusinya. Semuanya sepertinya datang kepadanya secara alami. Dia mengesampingkan keraguannya tentang sutra bencana tanpa batas dan berjalan ke daerah reruntuhan yang telah dia temukan. Naga Kilin dan Yaner mengikutinya ke sana dan mereka melihat bahwa Kinmu berdiri di atas platform menatap bintang dari negara Pangeran Naga. Bola armilari dan senjata ilahi lainnya di platform menatap bintang sudah hancur dan itu benar-benar berantakan. Kinmu menunduk untuk memeriksa tanda bintang di tanah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan senjata roh perhitungannya dan mulai menghitung dengan serius. Ekspresinya aneh, dan tiba-tiba beberapa tangan tumbuh dari bawah ketiaknya dan mulai menghitung dengan bersemangat. Dimensi ini tidak ada di ruang yang sama dengan alam primordial. Ekspresi Kinmu berangsur-angsur menjadi lebih aneh. Mengikuti data dimensi yang ditinggalkan Wei Suifeng, reruntuhan ujung benar-benar tidak ada di alam primordial. Itu adalah bagian dari dunia lain. Sangat sulit untuk memasuki dimensi ini jika aku hanya mengandalkan seni ilahi teleportasi. Kinmu segera mencetak rune ke platform menatap bintang ini untuk memasuki dimensi yang telah ditandai Wei Suifeng, hanya melalui penggunaan formasi teleportasi bintang besar yang memungkinkan. Dragon Kilin juga mengikuti dan membantu. Setelah 2 hari, mereka akhirnya merancang arsitektur formasi teleportasi. Yaner berubah menjadi burung gereja hijau dan bertengger di bahu Kinmu. Naga Kilin juga datang ke pusat peron. Kinmu mengaktifkan formasi, sinar cahaya teleportasi menembus langit. Ketika sinar akhirnya surut, mereka menghilang dari negara Pangeran Naga.
Ketika Qin Mu akhirnya mendarat di tanah yang kokoh, mereka melihat bahwa itu sangat membosankan. Di sekitar mereka ada planet yang terletak rendah di langit, ada banyak lubang besar di dalamnya, dan di dekat bagian planet yang rusak ada juga banyak yang rusak potongan tersebar di sekitarnya, menggantung dengan tenang di langit. Di bawah kaki mereka ada pegunungan hitam berbentuk cincin, di samping mereka ada istana-istana yang tampak megah, dan di sekelilingnya ada laut gelap yang tak terbatas. Dan di tengah-tengah pegunungan berbentuk cincin ini, ada jurang maut. Barisan gunung yang berbentuk cincin itu sangat besar dan kelilingnya hampir tak terukur, bahkan jika seseorang harus memindahkan seluruh 20 langit Gunung Meru, itu masih tidak akan mampu mengisi jurang yang ada di tengahnya. Jurang ini adalah jurang reruntuhan berakhir. Sungai Celestial mulai mengalir dari langit Celestial dan berakhir di Ruins of Ends. Namun, Qin Mu tidak melihat sungai surga yang mengalir ke daerah ini, dia melihat ke arah langit dan tidak bisa melihat dengan jelas bahwa ada aliran sungai yang ditinggalkan oleh sungai surga di langit di atas. Aliran sungai adalah sisa ruang yang telah dicetak oleh berat sungai Celestial. Namun, sungai Celestial telah terputus. Pada akhir era Kaisar Tinggi, Yang Mulia Ling telah mengeksekusi seni ilahinya di Kaisar Tinggi Surgawi Yuandu, mencegat sungai Celestial, dan telah mengganti substansi di dalam sungai Celestial dengan dirinya sendiri. Ia telah menunjukkan guncangan dunia seni ilahi yang bisa melewati masa lalu, sekarang dan masa depan. Sejak saat itu, sungai Celestial berhenti mengalir ke arah Ruins of Ends, alih-alih mengalir ke Laut Timur. Ketika alam primordial disegel, sungai Celestial kemudian menjadi sungai Surging. Sungai surga terputus dan tidak lagi dituangkan ke dalam Ruins of End. Planet yang hancur di langit seharusnya adalah bintang yang berputar di sekitar sungai saat itu, namun karena pertempuran besar, planet ini agak hancur berantakan. Qin Mu dan yang lainnya berdiri di depan istana sisi reruntuhan berakhir dan melihat ke arah pusat reruntuhan berakhir. Mereka langsung merasa pusing dan terpesona, dan ada perasaan seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam jurang ini. Mereka kemudian buru-buru menarik pandangan mereka. Peta geografis kakak senior itu adalah tempat ini. Qin Mu mengambil gulungan peta geografis dari karung Taotie-nya, menyebarkannya dan meratakannya. Dia memeriksanya dengan cermat. Saat itu, di lembah bintang di luar tabut paramita, di antara peta geografis yang telah digambar Wei Suifeng dengan pasir bintang, salah satunya adalah reruntuhan peta geografis. 20.000 tahun yang lalu, dia datang ke Ruins of Ends untuk mencari rahasia kuno, ingin mencapai pendirian 3 hal untuk menjadi orang suci. Di sini, dia telah menyaksikan peristiwa luar biasa dari sungai surga yang mengalir kembali. Sungai Celestial sudah terputus, namun ketika dia datang ke sini sungai Celestial sebenarnya muncul kembali. Aliran sungai di langit yang telah mengering sekarang diisi dengan sungai Celestial agung yang melonjak ke bawah dari langit dan mengalir ke reruntuhan berakhir. Apa yang aneh adalah bahwa kabut telah melaju ke depan dari sungai Celestial dan menyapu Wei Suifeng ke dalamnya. Dia bertemu Celestial Ling yang terhormat dalam kabut, dan pada saat dia muncul dari kabut, dia telah melakukan perjalanan kembali ke era Dragon Han dan menjadi anggota dari era yang hebat itu, bahkan menjadi komandan pengawal hutan berbulu dari naga Han surga surgawi dan mengendalikan pasukan besar para dewa dan setan yang paling tangguh di bawah Kaisar Surgawi. Qin Mu memeriksa peta geografis dengan cermat. Di kapal hantu, Wei Suifeng punya surat. Surat itu juga berisi peta geografis dari Ruins of Ends, namun berbeda dari yang dimiliki Qin Mu. Jelas bahwa mereka digambar dalam periode yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, Ruins of Ends tidak berubah. Hal yang ditinggalkan kakak senior itu tersembunyi di Ruins of Ends. Qin Mu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat peta dan kemudian di jurang, kepalanya merasa sedikit pusing. Lokasi yang ditandai pada peta tempat Wei Suifeng menyembunyikan item itu adalah jurang maut. Bisakah jurang dimasuki? Dia sedikit ragu jurang itu mampu menelan bahkan sungai Celestial, dan itu juga sangat aneh. Tampaknya mampu menelan jiwa. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh, mereka mungkin mati dengan menyedihkan. Naga Kilin mengambil batu raksasa dan melemparkannya ke dalam jurang. Batu itu jatuh dan lenyap dalam kegelapan. Bahkan setelah waktu yang lama masih belum ada suara yang mengenai tanah. Mungkinkah kita harus melompat? Qin Mu mengerutkan kening. Ia menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel 3 jiwanya dan 7 roh, menekan mereka di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, tidak mungkin bagi jurang untuk menarik jiwanya. Ketika dia akan melompat ke dalam jurang, tiba-tiba ada hujan meteor mengalir dari langit, banyak batu besar turun dari atas. Itu adalah planet yang rusak parah yang telah mengorbit ke langit di atas jurang reruntuhan ujung dan ditangkap dengan kekuatan tarik-menarik dari jurang, mengakibatkan potongan-potongan planet yang hancur jatuh dengan ganas ke dalamnya. Dengan ketakutan, planet ini ditarik ke dalam nyala api dan tenggelam ke dalam jurang. Di kedalaman jurang, cahaya menyala bersinar cemerlang untuk sementara dan kemudian secara bertahap, cahaya meredup. Qin Mu menyeka keringat dingin di dahinya dan suaranya serak. Naga berlemak, kita bisa meninggalkan tempat ini melalui aliran sungai dari sungai surgawi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, tiba-tiba ada cahaya api yang menyala dari kedalaman jurang, dan itu menjadi lebih terang.
Mu tertegun, cahaya tumbuh lebih terang dan lebih terang, dan tiba-tiba, suara keras yang menghancurkan dunia yang menghancurkan bisa didengar dan jurang reruntuhan berakhir meletus. Arus bawah dari Ruins of End meledak. Hati Mu tersentak, seluruh jurang reruntuhan berakhir tiba-tiba memiliki arus yang memuntahkan ke atas dan keluar, itu melonjak keluar dengan kecepatan yang mengejutkan, dan kekuatan arus begitu kuat sehingga secara langsung menghancurkan langit. Sebelumnya, mereka telah melihat cahaya terang di dalam Ruins of Ends. Namun, arus yang telah memuntahkan dari jurang adalah nada kembali berwarna dan tidak memiliki cahaya. Jurang reruntuhan berakhir ini seperti mulut monster yang sangat besar yang bersendawa setelah memakan sebuah planet. Tidak ada warna di langit, awalnya sudah sangat redup dan sekarang hampir gelap seperti malam. Air laut di luar Ruins of Ends juga menjadi lebih gelap, dan langit tampaknya telah hancur dari dampak arus dari Ruins of Ends ketika hujan abu mulai melayang perlahan di udara. Gumpalan hitam itu seperti bekas yang tertinggal dari langit yang dibakar menjadi abu, mereka hancur seketika begitu mendarat di tangan dan lenyap seperti asap di udara tipis. Ini bukan abu dari langit, mereka adalah abu dari planet barusan. Mu mengangkat kepalanya, melihat arus gelap yang memuntahkan, dia hampir memarahi, tempat sialan ini, itu bukan tempat bagi manusia untuk datang ke. Jurang reruntuhan berakhir dapat dengan mudah membersihkan sebuah planet, siapa yang bisa memasukinya? Kakak senior, kamu terlalu pandai menyembunyikan barang-barang. Pada saat ini, arus bawah semburan berangsur-angsur melambat, cahaya terang naik lebih tinggi dan lebih tinggi dari pusat Ruins of Ends, itu adalah cahaya yang mereka lihat sebelum arus memuntahkan. Mu tertegun untuk sementara waktu, kegelapan tampaknya telah berdiri diam di langit, menyerupai sungai surgawi gelap yang mengalir sangat lambat. Dalam arus bawah, cahaya mendekat ke mereka. Akhirnya, cahaya muncul di depan mereka. Itu adalah tangkai bunga-bunga yang sangat besar. Itu adalah satu tangkai tetapi di atasnya tumbuh dua bunga, menyerupai dua bunga teratai yang tumbuh bersama dari alas yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Salah satu bunganya berwarna merah terang sedangkan yang lainnya berwarna hitam pudar. Bunga hitam hampir sepenuhnya disamarkan terhadap aliran hitam kegelapan. Hati Mu sedikit tersentak dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jadi begini, kakak senior yang cerdik. Sekarang setelah Ruins of Ends sudah tenang, tidak ada lagi daya tarik, sehingga seseorang dapat memasuki bunga dan melewatinya, memasuki jurang dan mendapatkan benda yang telah ditinggalkannya. Kultus guru, apakah Anda yakin Anda ingin masuk ke sana? Hati naga kilin berdebar ketakutan. Mu sudah melangkah ke sungai surgawi yang gelap dan terbang menuju dua bunga raksasa. Yan bertengger di bahunya dan berbalik untuk berteriak, Fatih Dragon, cepatlah! Naga kilin tidak mau masuk. Namun, dia melihat sekeliling dan mengamati bahwa itu sangat redup, dan ada tangisan melengking yang menghampiri mereka. Dia tidak bisa memastikan apakah itu suara kegelapan yang mengalir melalui reruntuhan. Berakhir bergesekan dengan ruang atau jika memang ada beberapa monster yang telah dimuntahkan. Dengan itu, dia hanya bisa buru-buru lari ke sungai surga gelap, mengikuti di belakang Mu. Master Sekte, bagaimana jika kedua bunga ini mundur kembali ke jurang? Bukankah kita akan berakhir terperangkap sampai mati di sana? Dia bertanya dengan suara lirih. Pada saat ini, dua bunga raksasa bergetar lembut dan sungai langit yang gelap mulai membalik alirannya. Mu menembaknya dengan tatapan tajam dan meningkatkan kecepatannya untuk berlari ke arah dua bunga raksasa. Arus dari belakang sungai celestial yang gelap membombardir ke bawah dan kecepatannya tumbuh semakin cepat. Sementara itu, dua bunga raksasa itu juga secara bertahap tenggelam, sebagai akibatnya, daya tarik menakutkan yang datang dari jurang besar menjadi semakin kuat dan kuat juga. Sungai surgawi yang gelap dan tekanan berat dari kekuatan tarik-menarik menyebabkan tubuh Mu dan naga kilin menjadi sangat berat. Mereka tidak bisa mempertahankan keseimbangan mereka dan jatuh ke dalam jurang tanpa sadar. Dragon Sparrow menggigit surga. Burung gereja hijau di bahu Mu tiba-tiba berteriak dan roh primordialnya muncul untuk membentuk seekor burung pipit naga di belakangnya. Kepala dan ekor burung pipit naga terhubung dan tubuhnya setengah dari seekor burung vermilion dan setengah dari naga hijau. Ia memiliki tubuh dan bulu-bulu ekor burung vermilion tetapi ekor naga hijau juga terbentang dari bulu-bulu ekor. Burung pipit naga itu melebarkan sayapnya dan berputar-putar di langit. Mengangkat kepalanya untuk memberikan tangisan yang tajam, tangisan burung vermilion dan raungan naga datang dari mulutnya saat memuntahkan api suci yang menyala-nyala. Bulu ekornya sangat panjang dan mereka hampir terhubung dengan kepalanya, membentuk lingkaran yang mengelilingi semua orang. Api suci burung vermilion dari mulutnya menyulut ekor naga hijau dan api suci dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membentuk lingkaran api, menghalangi kekuatan menakutkan dari Ruins of End. Naga Sparrow menggigit surga, dengan kepala menggigit ekor, tubuhnya membentuk lingkaran dan di tengahnya adalah surga yang independen. Langit yang aman terbentuk. Itu masih pertama kalinya Mu melihat Yaner mengeksekusi seni pamungkasnya dan itu sebenarnya sangat kuat. Ini benar-benar menghalangi aliran kembalinya sungai surga yang gelap dan daya tarik.
Gadis ini biasanya menangkap dewa dan setan di alam primordial untuk makan mewah, tapi Qin Mu pada dasarnya tidak pernah melihat serangannya sebelumnya. Gadis ini sangat suka melayani orang dan selain memberi makan, dia juga suka merapikan pakaian Qin Mu dan menghaluskan kerutan. Dan sekarang kemampuan Yan Er telah meledak, baru saat itulah Qin Mu tahu betapa kuat dan menakutkannya dia. Dia sebenarnya bahkan lebih kuat dan lebih ganas daripada kaisar manusia leluhur pertama. Qin Mu segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju dua bunga raksasa itu. Akhirnya, mereka bergegas melewati celah di antara kelopak bunga sebelum dua bunga raksasa itu menutup sepenuhnya. Di belakang mereka, kelopaknya benar-benar tertutup dan memotong kekuatan yang menakutkan dari jurang dan tekanan dari sungai surgawi yang gelap. Namun, ketika kekuatan tarik-menarik dan tekanan tiba-tiba menghilang, Yan Er tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan jatuh dengan kejam ke tanah. Surga kecil yang dikelilingi roh primordialnya juga hancur. Qin Mu dan naga kilin juga jatuh di tanah. Mereka menabrak benang sari yang tebal dan dipantulkan ke benang sari lain yang memantulkannya kembali. Benang sari itu sangat lembut dan meskipun mereka memiliki pendaratan yang keras, mereka tidak terluka sama sekali. Namun, terpental ke sana kemari masih menyebabkan mereka menjadi agak pusing. Selain itu, mereka baik-baik saja. Qin Mu berdiri dan menarik Yan Er. Naga kilin juga merangkak hanya untuk merasakan tanah menjadi lunak di bawahnya. Dia menginjak tanah dan melihat bahwa tanah di sini sebenarnya juga lembut. Ini membuatnya berdecak kagum. Qin Mu melihat sekeliling. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini secara mengejutkan tenang dan sangat luas. Kedua bunga itu membentuk dua dunia yang terhubung satu sama lain. Kedua dunia ini sama sekali tidak kecil dan mereka setara dengan surga yang ada di dunia luar. Namun, tidak ada matahari, bulan, dan bintang di langit. Selain itu, meskipun benar-benar gelap di Ruins of End, sebenarnya ada cahaya di sini. Salah satu dunia berwarna merah muda merah sementara dunia lainnya gelap. Mereka telah mendarat di dunia yang berwarna merah dan tanda-tanda pada kelopak saling berkelok-kelok di langit. Tanda-tanda itu sangat aneh dan tanda-tanda itu berkedip terus-menerus dengan lampu merah. Naga kilin melihat sekelilingnya dan berkata dengan hati-hati, ada bintang yang jatuh sekarang dan hanya saat itulah arus bawah dari sungai surgawi muncul. Bagaimana jika tidak ada lagi bintang yang akan jatuh mulai hari ini dan seterusnya, bukankah kita akan terjebak di sini selamanya? Yan Er menatapnya tajam dan dia menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia baru saja melihat betapa kuatnya Yan Er dan telah memutuskan sejak saat itu, dia juga akan sangat menghormati kakak perempuan yang selalu memberinya makan ini. Yan Er merapikan pakaian Qin Mu lagi dan merapikan sudut bajunya. Qin Mu sudah lama terbiasa dengan ini dan dia berjalan ke ujung cakrawala untuk membelai dinding bunga dunia ini dengan lembut. Dinding bunga lembut untuk disentuh dan terasa seperti kulit seorang gadis muda. Sensasi itu bahkan bisa dikatakan lebih indah dan unik daripada kulit seorang gadis muda. Kami berada di ruang bunga di dalam dua bunga ini. Kedua bunga ini sebenarnya bunga asli dan bukan benda-benda seperti senjata dewa. Qin Mu memiliki ekspresi aneh dan dia berkata dengan takjub, bunga apa yang bisa menahan daya tarik yang menakutkan dan kekuatan destruktif dari Ruins of End? Tanda-tanda di dinding bunga itu benar-benar bergerak dengan lembut dan wajah seorang wanita tiba-tiba muncul di dinding bunga. Wajah itu menutup matanya dan mengusap wajahnya dengan lembut seolah-olah itu sangat menikmatinya. Qin Mu terkejut dan dia buru-buru mengambil kembali telapak tangannya. Permaisuri surgawi. Dia yakin jika dia adalah kucing, bulunya akan berdiri tegak? Wajah yang muncul di dinding bunga sebenarnya adalah wajah permaisuri surgawi. Di peti mati kapal hantu, dia telah melihat mayat permaisuri surgawi sebelumnya sehingga dia tidak akan salah tentang wajah ini. Wajah dinding bunga tumbuh lebih jauh dan mengejar telapak tangannya untuk menggosok wajahnya di telapak tangannya. Itu sangat menawan dan lembut. Adik kecil. Wajah permaisuri surgawi mengeluarkan tawa melengking. Tubuh Qin Mu menegang dan dia tidak bergerak. Leher gadis yang tumbuh dari dinding bunga itu sangat panjang. Tidak ada tubuh dan itu tampak seperti ular bele. Adik kecil, sudah begitu lama sejak seseorang datang ke sini. Bele ular melingkar di sekelilingnya dan banyak sisik tumbuh di lehernya. Badannya menyapu melewati leher Qin Mu dan luka mulai muncul di leher Qin Mu. Darah segar mulai bocor. Tubuh jasmaninya telah lama disempurnakan sampai sekuat dewa dan namun di depan skala bele ular ini, tubuhnya serapuh tahu. Bukan hanya permaisuri surgawi dan saudara perempuannya yang merupakan dewa kuno di Ruins of End. Jantungnya bergetar hebat. Ada juga dewa kuno lainnya yang lahir di sini. Yan Er yang ada di bahu Qin Mu buru-buru terbang dan mendarat di kepala naga kilin. Dia memiringkan kepalanya dan dengan penasaran menatap bele ular yang telah membentang dari dinding bunga. Aku telah menjaga tempat ini di bawah perintah kakak perempuan. Aku sudah begitu kesepian selama puluhan ribu tahun. Leher di belakang wajah empres surgawi melingkar di sekitar tubuh Qin Mu dan wajahnya menyentuh wajah Qin Mu. Dia mengusap wajahnya dengan lembut ke wajahnya dan terkikik.
Suster permaisuri surgawi selalu membuat saya menjaga rumah kami dan untuk tetap berjaga-jaga di sini, saya bosan sampai mati. Setelah menunggu begitu lama, adik kecil yang cantik sepertimu akhirnya datang. Dia mengulurkan lidahnya dan itu bukan lidah kecil mungil seorang gadis muda. Sebaliknya, itu adalah lidah bercabang yang panjang, lembut dan sangat gesit. Dia menjilat wajah Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, apakah adik laki-laki ada di sini atas perintah kakak perempuan? Qin Mu tidak terpengaruh dan berkata, aku memang di sini di dekrit Kaisar Celestial Empress. Wajah itu tiba-tiba diletakkan di dada Qin Mu untuk mendengarkan detak jantungnya. Dia tertawa dan berkata, tidak ada perubahan pada frekuensi detak jantung Anda dan juga tidak ada perubahan pada tekanan aliran darah. Jika Anda berbohong, Anda harus menjadi profesional dalam berbohong. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, bagaimana aku berani berbohong? Bele ular itu terkekeh dan berkata, mulutmu agak manis. Kata Sandi. Hati Qin Mu tenggelam dan sudut matanya berkedut. Wajah bele ular berubah drastis dan dia mengikat Qin Mu dengan erat. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia berkata sambil tersenyum, kamu memang profesional dalam berbohong. Anda juga menipu saya? Aku ingin memakanmu sejak sekarang aku akhirnya bisa menggali. Mulutnya terbelah menjadi lebih lebar dan lebih lebar. Tepat pada saat ini, suara Yan Er yang jernih dan nyaring terdengar dengan sangat gembira. Sungguh lucu, dan cacing besar. Burung gereja hijau itu mengepakkan sayapnya dan tubuhnya menjadi sangat besar. Dengan kecupan di leher ular, dia menarik keluar dengan paksa. Qin Mu hampir mati karena terikat dan dia buru-buru berubah menjadi bayangan untuk membebaskan diri. Menempel ke tanah, dia buru-buru melarikan diri. Bele ular itu tersangkut di leher dan mengeluarkan jeritan sengsara. Burung kecil, aku bukan cacing. Yan Er menggigit lehernya dan bergerak mundur terus-menerus. Dengan langkah mundur, dia bergerak lebih dari belasan mil ke belakang dan bele ular itu ditarik lebih lama. Semakin banyak tubuhnya ditarik keluar dari dinding bunga. Sama seperti Qin Mu membebaskan diri dari keadaan bayangannya, dia melihat burung pipit hijau menyeberang kepalanya dan bele ular tegang dari tarikan. Saudari Yan Er, itu bukan cacing, itu adalah dewa kuno. Qin Mu buru-buru berteriak, ini adalah dewa kuno dari Ruins of End. Ini cacing. Burung gereja hijau mengungkapkan bentuk aslinya dan menunjukkan ekor naganya saat ia berubah menjadi bentuk lengkap burung pipit naga. Cakar burungnya berubah menjadi cakar naga yang kuat, yang biasanya dia tarik mundur dengan paksa. Dia berencana untuk mengeluarkan cacing besar ini dari dinding bunga sepenuhnya untuk makan dan dia berteriak, cacing besar. Bunga ini sudah mendapat cacing. Qin Mu dan naga kilin merasa menggigil berlari di duri mereka. Mereka melihat bele ular ditarik beberapa ratus mil dan dia masih belum keluar sepenuhnya. Itu masih akan menjadi cacing dewa kuno. Teriak Qin Mu dengan putus asa. Tiba-tiba, di bagian dalam dunia ini di bunga, benang sari lembut itu mulai melengkung dan wajah permaisuri surgawi mulai tumbuh di ujung benang sari ini. Masing-masing dari mereka berteriak dengan hati-hati, itu menyakitkan. Burung kecil, kau telah menyakitiku. Benang sari yang panjang tak terbayangkan membengkokkan tubuh mereka seperti ular dan mereka merayap menuju burung pipit naga seperti kilat. Yan Er langsung menjadi bersemangat. Cacing ini telah menumbuhkan begitu banyak kepala? Selain itu, bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan, saya bisa makan untuk waktu yang lama. Dia mengepakkan sayapnya dan terkadang besar, kadang kecil. Dia menghindari serangan dari benang sari itu dan akan menebas dengan sayapnya sesekali untuk memotong benang sari. Kadang-kadang dia akan memuntahkan api suci burung vermilion dari mulutnya untuk membakar benang sari itu, membuat mereka mengeluarkan tangisan halus. Di waktu lain, dia akan mengendalikan kilat surgawi untuk menyerang di sana-sini. Qin Mu membawa kilin naga untuk bergegas ke tempat kedua dunia bertemu dan langsung menuju ke Istana Hitam dan Istana Merah untuk menghindari dampak dari seni ilahi dari dua raksasa ini. Namun di langit, Yan Er bertempur semakin keras dengan bel ular itu. Kekuatan seni ilahi mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat yang memaksanya untuk terus menghindar. Apakah Sister Yan Er akan baik-baik saja? Dia buru-buru menoleh ke belakang dan melihat bahwa kemampuan yang dieksekusi oleh naga Sparrow Yan Er telah berubah menjadi melebihi bidang api Dewa Selatan dan kilat Dewa Timur. Seni ketuhanannya menjadi sangat tidak biasa. Setiap kali tubuhnya bergeser, sebenarnya akan ada serangkaian gambar cermin dan ada total 13 gambar cermin. Gambar-gambar cermin memiliki kemampuan bentuk aslinya dan ketika mereka menyerang ular-ular itu, dia sama sekali tidak dirugikan. 13 lapisan gambar cermin. Mungkinkah Yang Mulia Yu telah memberikan kemampuannya padanya? Qin Mu tertegun dan dia tiba-tiba merasa sedikit antisipasi. Jika dia bisa belajar seni tertinggi Yu yang mulia dari Yan Er, itu akan lebih beruntung. Yan Er dan Dewa Kuno dari Ruins of End bertarung lebih keras lagi dan ini memaksa dia dan naga kilin untuk bergerak semakin jauh, menghindari riak dari seni ilahi mereka. Akhirnya, mereka tiba di tempat kedua dunia bertemu.
Qin Mu berjalan ke depan Istana Merah dan Kilin Naga merentangkan kepalanya untuk melihat ke dalam istana. Mungkinkah ada musuh di dalam juga? Jangan bawa sial. Qin Mu sangat marah dan menendangnya ke istana. Naga Kilin mengeluarkan teriakan menyedihkan dan setelah beberapa saat, suaranya masih sangat keras. Qin Mu merasa nyaman dan berjalan ke istana. Dia berkata sambil tertawa, "Fatih Dragon, kamu bisa berhenti berteriak, tidak ada musuh." Dia tiba-tiba terpana ketika melihat bahwa dia telah menendang naga Kilin ke peti mati kristal. Keempat cakarnya mencengkeram ke empat sudut peti mati dan dia tergeletak di peti mati, tidak berani bergerak. Naga Kilin paling takut pada hal-hal supranatural dan dengan menendangnya ke peti mati, Qin Mu membuatnya takut. Dia hanya terus menatap mayat di peti mati kristal dan berteriak tanpa henti. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. "Setelah mengikutiku begitu lama, bagaimana kamu masih tidak terbiasa dengan pemandangan aneh ini?" Dia melihat wajah di peti mati kristal dan mulutnya ternganga. Matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Dalam peti kristal itu diletakkan permaisuri surgawi lainnya. Namun, ada satu hal yang berbeda dari permaisuri surgawi di kapal hantu. Permaisuri surgawi di peti mati memiliki tanda hitam di jantung alisnya sementara permaisuri surgawi di kapal hantu memiliki tanda merah di jantung alisnya. Qin Mu merasa bahwa otaknya akan meledak, dan dia berteriak dengan tiba-tiba, "Fatih Dragon, turun ke sini dan buka peti mati." Naga Kilin bergetar di seluruh. Dia meletakkan di peti mati kristal dan tidak berani bergerak satu inci pun. Qin Mu mengangkat tangannya untuk mengangkat dia dan peti mati kristal. Dia kemudian melemparkannya ke samping dan, segera setelah itu, mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir. Di belakang Qin Mu, gerbang pengaruh surga muncul, namun yang aneh adalah gerbang pengaruh surga sangat lemah. Ia memudar keluar masuk keberadaan dan sama sekali tidak dapat terbentuk. Alis Qin Mu berkerut. The Ruins of End sangat aneh, itu melawan seni ilahi Youdu, dan dia tidak dapat menggunakan panduan jiwa untuk memeriksa apakah saudara perempuan Ratu Permaisuri sudah mati atau hidup. Wei Suifeng meninggalkan mayat saudari Permaisuri Surgawi di sini sebagai artefak yang berharga, mungkinkah dia ingin aku mengambil mayat ini dari sini? Alisnya berkerut lebih dalam, dan dia mondar-mandir di peti mati ketika dia melihat tubuh korporeal saudara perempuan Ratu Surgawi di dalamnya dalam keheningan. Haruskah aku benar-benar membawa ini? Tiba-tiba, suara air mengerikan datang dari luar. Qin Mu terkejut. Dia berjalan keluar dari Istana Merah dengan langkah cepat dan mengangkat kepalanya untuk melihat keluar. Suara air datang dari langit di luar, tetapi itu tidak mencapai dunia di dalam bunga. Sungai surga terputus, jadi dari mana suara air ini berasal? Qin Mu bingung. Mungkinkah, pada saat ini, kabut tebal melayang melalui langit, memasuki dunia di dalam bunga melalui celah dan secara bertahap mengisi seluruh dunia bunga. Yan Er masih bertarung dengan sengit dengan bele ular yang bertransformasi dari benang sari, dan mereka menghilang di dalam kabut. Setelah beberapa saat, kabut tebal menghilang, dan suara air juga menghilang. Tiba-tiba, suara yang sangat keras bisa terdengar, dan dunia di dalam bunga itu bergetar hebat. Setelah ini, Qin Mu merasakan bahwa dua bunga raksasa melambat naik ke atas. Kedua bunga ini akan bangkit dari Ruins of End. Hati Qin Mu sedikit bergetar, dan dia segera kembali ke Istana Merah, mengambil kilin naga dan menariknya keluar dari peti mati. Qin Mu menutupi peti mati kristal. "Fatih Dragon, berhenti gemetar, aku akan memberimu lebih banyak makanan. Cepat dan panggil saudari Yan Er. Mari kita tinggalkan tempat ini sementara dua bunga ini mengambang keluar dari jurang maut." Naga Kilin dihidupkan kembali, dan dia segera berlari keluar dari Istana Merah dan mengamati sekelilingnya, berteriak, "Kultus Tuan, bunga telah terbuka. Saudari Yan Er dan Dewa Kuno itu telah berjuang sampai ke dunia gelap. Di sana terlalu gelap, aku tidak berani masuk. Tambahkan 2 kali makan." Naga Kilin bergegas ke dunia gelap untuk mencari Yan Er. Sementara itu, Qin Mu mengangkat peti kristal dan tertawa. "Aku tidak tahu trik macam apa yang diperankan Celestial Empress dan saudara perempuannya, tapi begitu aku membawa peti mati ini dari sini, aku akan tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup." Saat dia berjalan keluar dari Istana Merah, seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian kasar, tampak usang perjalanan. Dia memiliki anggota tubuh besar dan alis tebal dengan mata besar, dan di pinggangnya ada sabuk yang terbuat dari anyaman kasar. Di depannya melayang selembar kertas kulit kambing yang bergerak saat ia bergerak. Sebelum kertas kulit kambing ada sikat yang menulis dan menggambar di atas kertas sendiri, menyusun topografi dunia di dalam bunga. Keduanya saling berhadapan dan keduanya tercengang. "Pendiri Master? Kakak senior-senior." Peti mati di bahu Qin Mu jatuh ke tanah saat dia menatap kosong pada pria paruh baya sebelum dia tergagap. Wei Suifeng, kamu siapa?" Pria paruh baya itu tertegun, dan tatapannya beralih ke peti mati kristal di tanah. Peti mati terbuka, dan mayat wanita terguling keluar, wajahnya menghadap ke bawah, mengungkapkan lubang di belakang kepalanya dengan jepit rambut patchwork mencuat dari itu.
Pria paruh baya itu waspada, dan dia segera menyingkirkan gulungan, sikat, dan tinta kulit kambingnya. Kamu siapa? Bagaimana Anda mengenali saya? Apa yang ingin Anda lakukan pada mayat wanita ini? Pikiran Qin Mou berantakan. Kabut dari tadi, kemunculan kakak laki-laki seniornya yang tiba-tiba, Wei Suifeng, jepit rambut patchwork di belakang kepala saudara perempuan Empres Surgawi. Serangkaian kejadian tak terduga ini membuatnya tidak dapat meluruskan pikirannya dalam waktu sesaat. Pria paruh baya itu benar-benar master pendiri sekte iblis surgawi, Wei Suifeng. Potretnya tergantung di markas sekte iblis surgawi di Gunung Saint Arrival, dan ketika masing-masing master sekte menjalani pengalaman menerima ajaran mereka dari guru suci di atas batu, mereka akan diperlihatkan adegan Wei Suifeng mendengarkan ajaran Saint Woodcutter. Dia pasti tidak akan salah mengira dia orang lain. Suara air dari tadi, itu adalah kemunculan kembali dari sungai celestial. Kemudian kabut meledak, dan itu menyebabkan tempat ini kembali ke 20.000 tahun yang lalu. Kepala Qin Mou tidak lagi campur aduk, jadi dia langsung merasionalisasi apa yang sedang terjadi. Seni ilahi Celestial Link telah membuatnya melakukan perjalanan kembali ke 20.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, Wei Suifeng, untuk memenuhi 3 hal yang diperlukan untuk menjadi orang suci, membangun kultusnya, ide-idenya secara tertulis, dan membangun kebajikannya, ia telah mulai mencari misteri masa lalu dan dengan demikian telah datang untuk reruntuhan akhir. Jepit rambut patchwork di belakang kepala saudari permaisuri surgawi ada di sana karena orang yang membunuhnya adalah Yang Mulia Ling, bukan permaisuri surgawi. Celestial Venerable Ling yang menyembunyikan mayat saudari permaisuri surgawi di sini. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Pria paruh baya itu membawa senjata yang berbeda di punggungnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan semua senjata jatuh ke tanah dengan berisik sebelum mereka dengan cepat dipasang kembali. Dia menatap Qin Mou dengan hati-hati. Bagaimana kamu mengenali saya? Apakah Anda seseorang yang telah ditinggalkan di sini oleh surga Celestra Teritorial, atau apakah Anda seorang penjarah makam? Senjatanya sangat aneh. Mereka terdiri dari berbagai komponen yang dapat disatukan menjadi bentuk senjata yang berbeda sesuka hati. Qin Mou menemukan titik penting, dan dia tersenyum. Kakak senior besar, aku adik laki-laki kedua. Kami berdua sekte yang sama dan keduanya adalah murid Saint Woodcutter. Pria paruh baya itu meraih tangannya di belakang, dan senjata ilahi yang baru terbentuk segera mendarat di tangannya. Dia tertawa dingin. Kamu saudara junior saya? Guru suci tidak pernah menerima murid lain. Kamu siapa sebenarnya? Senjata di tangannya menyerupai topi bambu, tetapi itu seharusnya hanya salah satu dari banyak bentuknya. Aku kakak juniormu dari 20.000 tahun kemudian. Qin Mou buru-buru melanjutkan, Guru Woodcutter mengambil saya sebagai muridnya 20.000 tahun dari sekarang. Saya juga guru kultus suci surgawi, dan kami memiliki 20.000 tahun di antara kami. Apakah Anda menemukan kabut tebal tadi? Kabut itu adalah alasan mengapa saya memiliki perjalanan waktu 20.000 tahun ke masa lalu. Saya mengikuti peta geografis yang Anda tinggalkan untuk saya dan menemukan tempat ini, peti mati ini, dan wanita di dalam peti mati. Ini semua adalah kebenaran sejarah yang Anda tinggalkan untuk saya, yang menunggu saya untuk mengungkapnya. Wanita ini adalah adik dari permaisuri surgawi dari surga Celestra Terial. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa melanjutkan berbicara. Kata-kata ini, jika dia memakai sepatunya, dia juga tidak akan mempercayainya. Karena itu terlalu absurd, terlalu aneh. Qin Mou menghela nafas. Mengatakan semua ini, kamu tidak harus percaya padaku, kan? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Senyum di wajah pria paruh baya itu semakin dalam. Tinggalkan peti mati dan mayat wanita di belakang, dan aku bisa membiarkanmu pergi. Qin Mou menghela nafas lagi. Guru berkata bahwa kamu sangat keras kepala, bahwa jika kamu memutuskan sesuatu, bahkan seekor banteng berkepala 9 tidak akan bisa menggerakkanmu, dan tidak ada yang bisa membuatmu berubah pikiran. Tampaknya hanya jika kita bertarung dan setelah aku mengalahkanmu kamu akan menerima bahwa aku adalah saudara junior kamu. Meskipun kami, 3 bersaudara dari sekte yang sama belum pernah berdebat satu sama lain sebelumnya. Pria paruh baya itu polos dan sederhana dalam penampilan, dan setelah mendengar apa yang dia katakan, dia menjawab, tertawa, datang ke negeri jahat ini hari ini, tiba-tiba saya memiliki 2 saudara laki-laki junior lagi, itu benar-benar sangat aneh. Qin Mou menjawab dengan serius, di masa depan, Anda akan bertemu kami. Namun, hari ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wei Suifeng tiba-tiba melemparkan topi bambu. Topi bambu berputar dan melayang di udara sebelum tiba-tiba menghilang. Qin Mou mengangkat kepalanya untuk melihat, dan langit dipenuhi seluruhnya dengan bintang-bintang yang bersinar terang di atas kepala. Puluhan ribu cahaya bintang saling bersilangan dan hancur ke bawah. Pasir bintang? Tidak, itu adalah puluhan ribu karya seni ilahi surgawi pendidikan setan agung. Saat dia memikirkannya, dia tenggelam dalam banyak bintang. Wei Suifeng mengulurkan tangannya, dan topi bambu kembali ke tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
bertempur melawan saya? Untuk menjatuhkanmu hanya membutuhkan sedikit usaha. Topi bambu di tangannya tiba-tiba pecah, dan senjata ilahi yang tak terhitung memenuhi udara. Qin Mu membalas topi bambu, melompat ke udara dan tertawa. Kakak senior, menggunakan kemampuan guru untuk melawanku tidak akan. Ekspresi Wei Suifeng sedikit berubah. Banyak senjata ilahi bergabung bersama dan berubah menjadi sebuah kuali tepat sebelum Qin Mu berhasil bangkit, sekali lagi menyerap Qin Mu ke dalam kuali untuk menjebaknya. Surga mengubur sungai surgawi. Galaksi mengelilinginya, dan tiba-tiba, sebuah sungai besar dan kuat melonjak ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam kuali. Setelah seni ilahi dieksekusi, itu tenang lagi di dalam kuali. Wei Suifeng menghela nafas lega. Aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin menjebak dan menyegelmu. Selama Anda tidak melawan, Anda tidak akan terluka. Setelah aku selesai menyelidiki jurang Ruins of End, aku akan melepaskanmu. Di depannya, retakan tiba-tiba terbentuk di kuali besar. Wei Suifeng terkejut. Dia menyaksikan berbagai senjata ilahi yang telah membentuk kuali mulai berpisah dan melayang di udara seperti bintang. Qin Mu berdiri di tengah senjata ilahi ini, memutus koneksi di antara mereka. Dia akan melarikan diri dari dalam. Tiba-tiba, senjata ilahi Wei Suifeng menyatu lagi, berubah menjadi rantai yang saling terkait dan menari-nari di sekitarnya. Jejak rune yang berbeda muncul dari rantai ini, dan mereka memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Rune dicetak sendiri di permukaan kulit Qin Mu, berkembang biak. Tanda teleportasi. Kulit kepala Qin Mu mati rasa. Di lengannya, kakinya, kepalanya, dan dadanya banyak rune teleportasi yang telah tercetak padanya, membentuk 6 set seni divine teleportasi. Itu bisa dikatakan, jika Divine Art teleportasi ini diaktifkan, dia akan dibagi menjadi 6 bagian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan seni ilahi teleportasi sedemikian rupa. Sebelum dia bisa bereaksi, jejak rune dari rantai sudah menyelesaikan seni divine teleportasi. Wei Suifeng, jancok. Qin Mu baru saja mengatakan kata-kata ini ketika seni divine teleportasi meledak. Kepalanya tiba-tiba lenyap, kaki dan lengannya menghilang berurutan, dan akhirnya, bahkan dadanya diteleportasikan. Wei Suifeng sebenarnya menggunakan seni ilahi teleportasi untuk memotongnya menjadi 6 bagian. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu menghalangi jalanku, hanya kematian yang menunggu kamu. Wei Suifeng mengangkat tangannya, dan rantai putus, berubah menjadi senjata ilahi dan secara otomatis berkumpul bersama di belakangnya. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, aku sudah memberimu 2 peluang. Dia berjalan menuju mayat wanita di tanah. Dia baru saja akan membungkuk dan memeriksanya ketika, tiba-tiba, dia memiliki perasaan dan buru-buru berdiri tegak untuk melihat sekelilingnya. Dia melihat bahwa 4 anggota badan, kepala, dan dada Qin Mu terbang menuju satu sama lain dari 6 arah yang berbeda. Dia bahkan tidak mati karena itu. Wei Suifeng sangat terkejut. Tubuh Qin Mu dan 4 anggota badan bertemu di udara dan menyatukan diri mereka sendiri, membentuk tubuh tanpa kepala. Tubuh Qin Mu membungkuk ke depan dan tiba-tiba berlari dengan sekuat tenaga ke arah yang lurus, setiap langkah meliputi beberapa mil. Tubuh jasmani tanpa kepala itu begitu kuat dalam kekuatan yang benar-benar memampatkan udara beberapa mil terpisah ke dinding, dan kemudian menghancurkan dinding udara ini. Ketika dia mengambil satu langkah, ada suara guntur bergemuruh di belakangnya, dan dia meninggalkan zona vakum yang panjangnya sekitar 10 mil. Sudut mata Wei Suifeng berkedut. Dia melambaikan lengan bajunya, dan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya bertabrakan satu sama lain dengan berisik, berubah menjadi cermin yang jernih. Cermin itu tidak ditujukan ke tubuh tanpa kepala Qin Mu, itu menunjuk ke samping. Kepala Qin Mu saat ini terbang di udara menuju tubuhnya. Setelah disentuh oleh sinar cermin, ada ledakan besar, dan kepalanya terpesona kepada Tuhan yang tahu di mana. Wei Suifeng melambaikan tangannya, dan cermin yang ada di depannya terbang ke arah tubuh jasmani Qin Mu yang tanpa kepala, yang berlari ke arahnya. Sinar cermin melesat ke depan, dan itu sebenarnya mencerminkan citra sebuah bangunan. Tubuh tanpa kepala Qin Mu bergegas ke arahnya, dan cermin tiba-tiba rusak, menyatu dengan gambar bangunan. Gambar bangunan terwujud, dan jatuh ke tanah dengan suara tabrakan yang keras. Dampak tubuh Qin Mu menyeret bangunan dengan itu di tanah, menyebabkan jalur percikan dan cahaya yang meledak ke segala arah. Bangunan berhenti tepat di depan Wei Suifeng, dan poni keras dapat terdengar dari dalam gedung. Itu adalah suara tubuh tanpa kepala Qin Mu yang mencoba menerobos bangunan dan bergegas keluar. Wei Suifeng mengelilingi bangunan dengan kecepatan tinggi, telapak tangannya berubah menjadi puluhan ribu bentuk yang ia cetak berturut-turut ke lantai paling bawah bangunan. 8 ekstrim menentukan hidup dan mati. Sosoknya naik ke atas, dan dia mencapai tingkat kedua. Sosoknya menyerupai naga yang berenang dengan lancar saat ia menyerang bagian dalam bangunan dengan berbagai seni ilahi. 7 bintang tingkatkan langit. Sosoknya naik ke tingkat ketiga. 6 arah runtuh. Pembalikan 5 elemen. 4 simbol teka-teki. Dia terus-menerus mengeksekusi seni ilahi saat ia berjalan ke tingkat paling atas,
mengaktifkan semua formasi pembunuhan di gedung. Wei Suifeng mendarat di tanah. Membuka kedua lengannya lebar-lebar, dia membuat gerakan memeluk yang menyebabkan bangunan berlantai 8 bergetar. Formasi pembunuhan di dalam gedung melonjak ke atas ke langit, dan suara keras logam dan batu bertabrakan bisa terdengar terus-menerus. Setelah periode waktu tertentu, darah mengalir keluar dari dalam gedung, mewarnai tanah menjadi merah. Wei Suifeng mengangkat tangannya, dan bangunan 8 lantai itu semakin kecil dan semakin kecil hingga mendarat di telapak tangannya. Sungguh orang yang sulit dihadapi. Sangat disayangkan bahwa wilayahnya sedikit rendah dan dia belum berkultivasi untuk menjadi dewa. Dia melemparkan bangunan 8 lantai ke atas, dan bangunan ilahi pecah. Beberapa tulang yang hancur jatuh dari dalam gedung saat itu pecah menjadi berbagai senjata ilahi yang melayang di belakangnya. Tiba-tiba, murid-murid Wei Suifeng berkontraksi. Dia menyaksikan Qin Mu berjalan ke arahnya. Baru saja, dia jelas telah memperbaiki tubuh tanpa kepala Qin Mu sampai mati di dalam gedung, jadi dari mana Qin Mu ini berasal? Dia melihat pecahan tulang di tanah. Qin Mu memang telah disempurnakan sampai mati olehnya, namun apa dengan Qin Mu ini yang berjalan ke arahnya? Mungkinkah itu adalah tulisan-tulisan penciptaan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar? Wei Suifeng heran, dan dia menggelengkan kepalanya. Mustahil bagi teknik penciptaan untuk menumbuhkan tubuh dari kepalamu. Bahkan saya tidak berhasil memahami teknik penciptaan yang begitu mendalam. Ketika Guru Wotkuter memberikan teknik penciptaan kepada Anda, bahkan dia tidak tahu teknik penciptaan era cahaya Crimson. Tentu saja dia tidak bisa memberikan itu padamu. Qin Mu mengangkat telapak tangannya, dan pelet pedang muncul. Itu berputar terus-menerus, pecah saat berputar, berubah menjadi banyak pedang terbang. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Guru pemotong kayu bias. Dia mengajar junior-junior ketiga selama 2 tahun, dan dia mengajar Big Senior Brother, Anda, untuk periode waktu yang lebih lama. Namun, dia tidak pernah mengajari saya secara pribadi. Untungnya, saya menemukan sesuatu yang lebih baik. Lengan baju Wei Suifeng berguling, dan senjata ilahi di belakangnya mulai bergabung lagi. Namun, pada saat ini, Qin Mu mengangkat telapak tangannya dan menekan ke depan ke ruang kosong. Wei Suifeng segera melihat bahwa, di belakang Qin Mu, penampakan bintang siklus surgawi telah benar-benar muncul. Itu berubah menjadi galaksi tanpa batas, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya bintang yang berkilau. Sinar magnet ilahi dilepaskan, dan medan gaya magnet besar terbentuk di tengah bintang-bintang ini. Medan gaya magnet semacam ini jauh lebih hebat daripada medan gaya siklus surgawi agung dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyerang, dan itu menyebabkan semua senjata ilahi jatuh ke tanah. Tanah itu tenggelam ke bawah dengan marah, dan tekanan pada tubuh Wei Suifeng juga meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Tubuhnya gemetar hebat, dan dia nyaris tidak berdiri. Kakak senior, kemampuanmu benar-benar hebat. Anda memasuki jalan melalui seni ilahi, bukan? Leher Qin Mu bergetar, dan 2 kepala lagi tumbuh darinya. Lengan keluar dari ketiaknya, dan dia tertawa ketika dia mengangkatnya satu persatu. Namun, saya datang dari 20.000 tahun di masa depan, seni ilahi Anda sudah usang. Lapisan medan gaya Great Heavenly Cycle didorong ke bawah. Wei Suifeng hampir mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lagi. Seluruh orang itu tergencet sampai dia terbaring di tanah, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Untungnya, tanah dunia di dalam bunga itu sangat lembut. Bahkan ketika medan kekuatan Great Heavenly Cycle Qin Mu hancur di punggungnya seperti gunung besar, dia tidak menderita cedera parah. Rune formasi teleportasi tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan dengan swoosh, dia menghilang dengan senjata ilahi yang melilitnya. Qin Mu menyebar bidang kekuatan siklus surgawi besar, 3 kepalanya mencari-cari di keempat arah. Wei Suifeng tidak muncul kembali. Pada saat ini, Qin Mu merasakan perutnya kembung. Dia khawatir. Ini adalah seni ilahi teleportasi lagi. Perutnya mulai mengembang dengan kecepatan yang mengerikan, semakin besar dan semakin besar ketika banyak senjata ilahi muncul di dalam tubuhnya. Wei Suifeng telah langsung memindahkan senjata ilahi ke dada Qin Mu. Tidak heran mereka memanggil kita, Sekte Suci Surgawi, Sekte Iblis Surgawi. Dalam harta ilahi Qin Mu, sinar cahaya bersinar. Munculnya panik senjata ilahi telah menyebabkan harta ilahinya terus mengembang juga. Tubuh jasmaninya juga mengembang dengan marah. Qin Mu mencoba yang terbaik untuk memperkuat tubuhnya secara fisik sehingga menghentikannya dari terkoyak oleh senjata ilahi yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tuan tubuh 3 teknik elisir, 8 suara naga leluhur. Qin Mu meraung. Ki vital dalam tubuh jasmaninya melonjak, dan raungan naga yang keras dan jelas bisa didengar. Itu terdengar seperti nyanyian naga leluhur yang telah melingkar dalam masa tak berbentuk ketika langit dan bumi pertama kali terpisah. Naga yang bergema mengaum menekan senjata ilahi di dalam tubuhnya dan harta ilahi. Senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya telah dipukul oleh 8 suara naga leluhur sampai retakan terbentuk pada mereka. Di bawah raungan naga,
berbagai senjata ilahi meledak dan digetarkan ke dalam partikel-partikel terbaik. Qin Mu merong lagi, dan matahari besar di harta ilahi tiba-tiba meledak. Energi mendidihnya mengubah harta ilahinya menjadi tungku paling menakutkan dan terpanas di dunia, secara langsung menyempurnakan potongan-potongan senjata ilahi menjadi besi cair. Qin Mu menggenggam tangannya di depan dadanya saat dia mengeksekusi tubuh Treasures 8 mengkilap sakra Buddha. Senjata ilahi yang meleleh berubah menjadi uap dan memuntahkan pori-porinya. Uap logam ilahi segera terkondensasi menjadi 8 Treasures Glaze. 8 harta itu berputar dan berubah menjadi sinar Buddha bundar yang terbuat dari logam di bagian belakang kepalanya. Qin Mu melompat dan mengulurkan tangannya untuk menyerang udara. Kedalaman ruang bergetar hebat, dan cahaya teleportasi melintas dari kedalaman. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di dalamnya, dan itu menghadap kepalan tangannya. Qin Mu menggeser sosoknya, mengejar cahaya teleportasi itu, keenam tangannya mengeluarkan pukulan seperti hujan dan dengan marah meledak ke arah kedalaman ruang. Dia meninju dari perbatasan dunia ini di dalam bunga sampai ke puncak langit. Di sepanjang jalan ini, ada tanda tangan tak terhitung yang muncul di langit, dan mereka semua terhubung ke garis lurus. Tiba-tiba, semua tanda kepalan tangan melonjak ke arah Qin Mu, berubah menjadi satu kepalan yang luar biasa. Kembalinya 1000 telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan muncul secara langsung, dan ruang terkoyak. Tanda kepalan padat yang terus-menerus menghancurkan ruang, menghancurkan berkeping-keping rune teleportasi yang mengelilingi Wei Suifeng, yang bersembunyi di dalam ruang. Setelah Qin Mu mengeksekusi seni ilahi yang hebat ini, ia segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Memukul telapak tangan, banyak teleportasi meledak. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang diubah dari pelet pedang melakukan perjalanan melalui seni ilahi teleportasi dan memasuki ruang. Sinar pedang menghilang sepenuhnya. Qin Mu mendarat di tanah, dan dia melihat ke atas ke langit. 6 tangannya mencengkeram teknik pedang yang terus berubah, dan itu menyilaukan mata. Langit tiba-tiba terbelah, dan sinar cahaya keluar dari retakan, mendarat langsung ke tanah. Cahaya itu menarik kembali seketika dan berubah menjadi sosok Wei Suifeng, yang berlumuran darah. Dia mengangkat tangan. Saudara muda, berhenti. Dentang keras terdengar tanpa henti ketika banyak pedang terbang turun dan menusuk ke tanah di sekitarnya, berubah menjadi hutan pedang yang luasnya 1 hektar atau lebih. Semua tubuh pedang menghadapinya. Pada tubuh pedang yang bersinar, ada banyak tanda teleportasi yang bersinar ke tubuhnya. Wei Suifeng dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, ki vitalnya tiba-tiba berubah menjadi cermin yang tak terhitung jumlahnya yang membiaskan rune pada pedang terbang ketika dia tertawa dan berkata, "Saudara junior, kamu belajar cukup cepat." Qin Mu melambaikan tangannya, dan hutan pedang bergegas ke atas ke langit, berdenting dan bertabrakan dengan berisik ketika mereka berubah kembali menjadi pelet pedang dan mendarat di tangannya. "Kakak senior-senior, kamu mengakui bahwa aku adalah adik laki-lakimu sekarang." Meskipun dia telah mengambil skill ini dari Wei Suifeng, semata-mata mengandalkan rune teleportasi pada tubuh pedang tidak akan cukup untuk berurusan dengan Wei Suifeng. Cermin yang dibentuk oleh ki vital Wei Suifeng membiaskan tanda teleportasi pada pedang terbang. Jika Qin Mu mengaktifkan seni ilahi teleportasi dan mencoba merobek Wei Suifeng menjadi 8 bagian, maka Wei Suifeng akan dapat menggunakan permukaan cermin untuk merusak seni ilahi teleportasi. Ketika seni ilahi teleportasi meledak, ia akan aman dari bahaya, tetapi pedang terbang Qin Mu kemudian akan hancur berkeping-keping oleh seni ilahi teleportasi. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat seseorang yang telah mengembangkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar ke tingkat seperti itu. Pada transformasi seni ilahi, Wei Suifeng adalah satu-satunya dari semua praktisi seni dewa dan setan yang ia temui sebelumnya yang bisa menyamai Xu Shenghua. "Kakak senior, akhirnya aku bertemu denganmu." Qin Mu tertawa keras, berjalan maju dengan langkah besar dan memeluknya erat-erat. Dia berbicara dengan penuh kegembiraan, mengatakan, "Saya telah mengikuti jejak Anda untuk bergerak maju dalam mengejar kebenaran sejarah." Wei Suifeng jelas tidak terbiasa dengan ini. Bertahun-tahun, dia berkeliling mencari kebenaran sejarah sendirian, jadi dia bingung dengan perilaku Qin Mu yang terlalu bersemangat. Dia mencoba melepaskan diri dari itu tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa memeluk Qin Mu kembali, menjawab tanpa daya, "Saudara junior, Anda bisa melepaskan sekarang." "Saudara junior, Anda benar-benar dapat melepaskan sekarang." "Lepaskan aku, ada apa dengan mayat wanita ini?" Qin Mu akhirnya membebaskannya dan tersenyum. "Mayat wanita ini adalah mayat saudara perempuan Ratu Celestial. Anda meninggalkan ini untuk saya." Wei Suifeng menggelengkan kepalanya. "Kamu datang dari 20.000 tahun di masa depan ke era saya dan mendapatkan mayat wanita ini. Bagaimana itu bisa saya tinggalkan untuk Anda? Orang yang meninggalkan ini pasti orang lain." Qin Mu sedikit terkejut. "Namun, di masa depan, kamu meninggalkan peta geografis jurang Ruins of N ini untukku, menandai lokasi ini di atasnya." Setelah mendengar ini, Wei Suifeng merasa itu semua sangat tidak masuk akal, namun itu adalah kenyataan.
dia hanya bisa menerimanya. Junior brother, aku mungkin telah menandai lokasi yang berarti ada sesuatu di sana, tapi benda itu mungkin tidak tertinggal olehku. Dia membungkuk dan memeriksa jepit rambut patchwork di belakang kepala saudara perempuan Ratu Emest. Wanita ini meninggal karena jepit rambut ini. Mungkinkah pemilik jepit rambut ini meninggalkannya untuk Anda? Saya telah menemukan banyak peristiwa aneh. Dia memberikan tekanan ke telapak tangannya, bermaksud untuk mencabut jepit rambut. Qin Mu merasakan sesuatu di dalam hatinya dan dengan cepat berteriak, "Jangan lepaskan itu." Namun, sudah terlambat. Wei Suifeng sudah mencabut jepit rambut Celestial Venerable Ling. Pada saat ini juga, gelombang kabut tiba-tiba muncul, dan dia tersapu ke dalamnya. Qin Mu buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraih Wei Suifeng, yang terperangkap dalam kabut, tetapi Wei Suifeng lenyap bersama dengan kabut. Ketika indera Wei Suifeng akhirnya kembali padanya, dia melihat sungai surgawi mengalir di dalam kabut. Ada seorang wanita berpakaian rok leopard print dan sepatu jerami berdiri di permukaan sungai sambil memegang lentera di tangannya. "Kenapa kamu?" Wanita itu mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia mendorong lentera ke tangannya dan mengambil jepit rambut darinya, sosoknya menghilang ke kabut. "Seharusnya dia yang kembali untuk membantuku. Wei Suifeng, ketika kamu bertemu saya lagi, itu akan menjadi waktu ketika kamu harus pergi. Ingat, pada hari lentera padam, Anda akan bisa pergi." Ketika kabut menghilang, Wei Suifeng melihat sekeliling dengan bingung. Sebuah sungai surgawi yang megah bergulir ke arahnya, dan banyak bendera terbang dari kapal-kapal yang melewatinya. Jepit rambut Celestial Venerable Ling sebenarnya tersisa untukku, tetapi pada akhirnya, itu dihapus oleh kakak senior. Qin Mu berjalan dengan cepat ke daerah di mana Wei Suifeng menghilang. Jepit rambut telah menghilang bersamanya, dan Qin Mu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Ketika dia menyadari bahwa jepit rambut ditinggalkan untuknya oleh Yang Mulia Ling, dia sudah terlambat satu langkah. Wei Suifeng telah menggantikannya untuk melakukan perjalanan ke zaman kuno. Kakak senior-senior akan berada di era Dragon Han di zaman kuno, tinggal di sana selama periode waktu yang tidak diketahui dan menjadi komandan kanan dari penjaga hutan berbulu dari surga surgawi Naga Han. Hanya setelah peristiwa penyergapan permaisuri ratu dan kasus kapal hantu dia akan kembali. Qin Mu meletakkan mayat saudara perempuan permaisuri surgawi kembali ke peti mati kristal, menunggu dengan tenang ketika dia berpikir sendiri, ketika dia kembali dari surga Han surgawi-surgawi, dia mungkin masih akan muncul di sini. Saya bisa menunggu dia kembali. Mungkin Yang Mulia Ling akan memberitahunya beberapa hal sebelum dia kembali ke sini. Di sisi lain, tidak ada gerakan di dunia bunga gelap. Naga Kilin masih belum kembali setelah dia pergi mencari Yaner. Situasi pertempuran di sana masih belum diketahui. Qin Mu berjaga di samping peti mati kristal. Dia mengambil cerminnya dan terus mengatur rune dewa kuno, menunggu kembalinya Wei Suifeng. Dia menunggu di sana selama beberapa hari, tetapi dia masih tidak melihat Naga Kilin dan Yaner kembali. Saat itulah dia mulai khawatir dan bangun, memutuskan untuk pergi mencari mereka berdua. Dia datang ke perbatasan dunia bunga gelap, dan tepat ketika dia akan melangkah ke kegelapan, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dunia di dalam bunga di jurang tidak memiliki siklus di mana siang dan malam dipertukarkan, namun, dunia bunga merah dan dunia bunga gelap benar-benar memiliki siang dan malam. Dia menatap ke arah dunia bunga gelap yang tidak memiliki jejak cahaya. Mengambil sepotong batu giok, cahaya berputar-putar di ujung jarinya, dia mengukir karakter, "Tunggu aku," di atasnya, dan kemudian dia melemparkan potongan batu giok ke dunia bunga gelap. Dia menyaksikan sepotong batu giok mendarat di dunia bunga gelap dan kemudian tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, bahkan tanpa suara itu mendarat di tanah. Jenis penghilangan ini adalah penghilangan total dari era ini. Dunia bunga merah milik hari, dunia bunga gelap milik malam. Berjalan dari siang ke malam, perjalanan waktu akan berhenti, dan seseorang akan kembali ke generasi aslinya. Fatih Dragon dan Sister Yaner telah kembali ke era kita berasal, tetapi karena saya tidak memasuki kegelapan, saya tetap di sini di era Big Senior Brother. Qin Mu menarik langkahnya dan terus duduk di samping peti mati kristal. Selama dia tidak melangkah ke dunia bunga gelap, dia tidak akan kembali ke zamannya ketika mereka pertama kali tiba di Ruins of N. Namun, hanya untuk berada di sisi yang aman, dia masih memimpin dalam memilah rune Great Dao Saffron besar, membentuk matahari dengan ki vitalnya dan menggantungnya di langit dunia di dalam bunga. Hari-hari berlalu satu demi satu, dan Qin Mu sudah menghitung ulang rune para dewa bintang dari para dewa kuno Great Dao Rune menggunakan kanon komputasi molekul tertinggi. Jenggot di wajahnya juga semakin kuat. Waktu yang dia habiskan di era ini sudah jauh lebih lama daripada waktu dia tinggal di era Dragon Han. Selama periode waktu ini, ada beberapa planet yang rusak yang jatuh ke jurang, menyebabkan arus bawah memuntahkan dan bunga-bunga jurang mekar terbuka. Namun, tempat ini tampaknya benar-benar sepi, jadi tidak ada yang memasukinya. Pada hari ini, dia benar-benar asyik dengan penelitian dan deduksi, sama sekali tidak memperhatikan hal lain.
Pada saat ini, mayat wanita di dalam peti mati kristal secara bertahap membuka matanya. Mayat wanita menoleh tanpa suara, memeriksa Qin Mu secara rahasia. Luka di belakang kepala mayat wanita ini sebenarnya telah sembuh tanpa sadar selama beberapa bulan terakhir. Qin Mu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia menoleh untuk melihat. Mayat perempuan tetap diam di peti mati, tampak tidak berbeda dari bagaimana dia sebelumnya. Aneh, aku jelas merasakan tatapan menatapku. Qin Mu menggelengkan kepalanya, melanjutkan penelitiannya. Namun, dia menempatkan cerminnya tegak, bersinar ke arah peti mati kristal di belakangnya. Dia mengendalikan senjata roh perhitungan dan menghitung tanpa henti, secara intensif mempelajari rune-rune itu sampai dia tidak menyadari lingkungannya. Setelah waktu yang lama, mayat perempuan di dalam peti mati membuka matanya lagi. Mayat wanita itu tergeletak di peti mati, namun pada saat ini, kepalanya memutar ke arahnya dengan tenang, itu berputar pada sudut yang mengkhawatirkan, dan tatapan menyeramkan mendarat di punggung Qin Mu. Tutup peti kristal terbang tanpa suara, dan mayat wanita juga melayang ke atas dengan diam-diam. Qin Mu berada di tengah-tengah perhitungan, tetapi sudut matanya tiba-tiba bergerak. Di belakang punggungnya, mayat wanita itu diam-diam melayang. Tubuhnya melayang di udara ketika kepalanya yang indah tergantung ke bawah, dan rambutnya mengalir ke bawah oleh leher seputih salju seperti air terjun. Kepalanya secara bertahap semakin dekat ke leher Qin Mu. Qin Mu tampaknya masih tidak memperhatikan apa-apa, namun ada butiran keringat bergulir di dahinya. Pelet pedang di dalam tas Taoti di pinggangnya tampaknya telah berubah menjadi merkuri dan secara bertahap mengalir keluar, diam-diam mencapai bagian belakang kepala mayat wanita itu. Perlahan-lahan berubah menjadi ujung pedang untuk menunjuk pada luka di kepalanya yang baru saja sembuh belum lama ini. Pada saat ini, cahaya berputar di depan, dan seorang pria paruh-baya yang hanya mengenakan blus putih dan celana putih berjalan keluar dari cahaya. Pria paruh-baya itu tampak berwibawa, dan begitu dia muncul, dia segera melihat mayat wanita mengambang di belakang Qin Mu. Dia melotot marah dengan mata melebar, dan satu persatu, harta ilahi melompat keluar dari belakangnya. Ada gemuruh keras, dan istana surgawi muncul di atas banyak harta ilahi. Di dalam istana celestial, ada penampakan para dewa dan setan di atas banyak istana dengan berbagai ukuran. Mereka berdiri tinggi dalam jumlah besar, menyerupai sungai bintang-bintang yang muncul di atas istana celestial. Roh primordialnya seperti dewa kuno yang menggunakan kekuatan galaksi yang tak terbatas. Dia muncul di Numinous Sky Hall sebelum Kaisar Throne, meraih telapak tangan, yang menerobos istana celestial dengan gemuruh keras dan menyerang mayat wanita di belakang Qin Mu. Nyonya Yuanmu, karena kamu sudah mati, lalu mengapa kamu masih mencoba untuk menyebabkan masalah? Setelah mendengarnya memanggil nama aslinya, mayat wanita di belakang Qin Mu mengeluarkan suara siulan melengking saat rambutnya yang terkulai terbang. Seketika, reruntuhan akhir dao besar di dalam tubuhnya tampaknya telah dihidupkan kembali, dan arus gelap dalam dunia bunga gelap mulai melonjak ke arah mereka. Qin Mu segera merasakan tekanan besar. Itu adalah kekuatan para dewa kuno yang bangkit dalam tubuh mayat wanita. Seolah-olah kekuatan mengerikan yang bisa menelan semua makhluk hidup di dunia telah meledak di belakangnya. Namun, roh primordial pria paruh-baya itu menekankan telapak tangannya ke dahinya, kekuatannya meledak dan memaksa kegelapan yang bergelombang di belakangnya ke dunia bunga gelap. Mayat wanita jatuh mundur tanpa sadar dan mendarat di peti mati kristal dengan keras. Peti mati kristal itu tertutup, menjebak mayat wanita di dalamnya. Mayat wanita berjuang di peti mati, memekik keras, dan wajahnya yang cantik sekarang tampak menyeramkan. Namun, dia masih belum bisa keluar dari jebakan pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya berjalan menuju Qin Mu, membungkuk untuk menyambutnya. Saudara junior kedua, sudah 8.000 tahun sejak kami mengucapkan selamat tinggal. Setelah tidak melihat Anda selama 8.000 tahun, Anda telah menumbuhkan janggut. Nyonya Yuanmu, sudahkah Anda dihidupkan kembali? Mayat wanita itu seperti ikan keluar dari air, terjatuh tanpa henti di peti mati. Qin Mu membalas salamnya, dan dia tersenyum. Kerinduan akan seorang teman lama membuatku melupakan janggutku. Saudara senior, Anda pergi selama 8.000 tahun, namun saya telah berada di sini selama tidak lebih dari 6 bulan. Surat yang Anda tulis dalam kabut, saya sudah melihatnya di kapal hantu. Kakak senior, sudahkah Anda menemukan jalan suci Anda? Pria paruh-baya ini memang Wei Suifeng. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia tertawa terbahak-bahak. Secara umum, saya melakukannya. Namun, saya tidak bisa mencapainya di era Dragon Han, saya harus kembali ke era saya sendiri untuk mencapainya. Guru suci sebelumnya mengatakan bahwa seseorang harus memenuhi 3 hal untuk menjadi orang suci. Satu-satunya hal yang saya lewatkan adalah menetapkan pahala. Qin Mu tidak bisa menahan diri. Kakak senior, memenuhi 3 hal untuk menjadi orang suci hanyalah lelucon oleh guru. Itu tidak harus dianggap serius. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, guru memberitahu saya bahwa Anda sudah berjalan di jalan yang benar. Jika Anda melanjutkan pencarian Anda,
itu akan sangat berbahaya. Di era saya bahkan belum melihat Anda. Wei Suifeng terkejut, lalu dia tersenyum. Kata-kata guru suci tidak akan salah. Seluruh hidup saya telah berputar di sekitar pemenuhan 3 persyaratan untuk menjadi orang suci. Orang suci yang saya inginkan adalah salah satu yang tidak dapat dicapai oleh guru sepanjang hidupnya. Dia membantu pendiri kaisar dan tidak membangun prestasi yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian hati daonya pada akhirnya tidak sempurna. Saudara muda, saya ingin menjadi orang suci yang melampaui guru dan sepenuhnya menyelesaikan nasib tragis rakyat. Anda tidak perlu membujuk saya lagi, pikiran saya sudah siap untuk itu. Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun. Wei Suifeng tersenyum. Kamu pernah berkata bahwa kamu mengikuti peta geografis yang kutinggalkan untukmu dan menemukan tempat ini. Jika saya tidak meninggalkan peta untuk Anda, bukankah Anda kemudian tidak dapat menemukan tempat ini? Bagi saya memberi Anda peta geografis adalah masa depan. Bagi Anda, itu adalah masa lalu. Lalu, jika di masa depanku aku tidak memberimu peta geografis, apakah itu akan bisa mengubah masa depan? Qin Mu terdiam untuk sementara waktu. Kakak senior-senior, di era saya belum pernah bertemu Anda. Peta geografis ditunjukkan kepada saya melalui senjata ilahi Anda. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda pada saat itu hidup atau mati. Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar masih hidup, kamu pasti bisa. Kami saudara senior dan junior masih bisa bersatu kembali dengan 20.000 tahun di antara kami, itu benar-benar menakjubkan. Saya punya cara untuk membiarkan Anda tinggal di era ini. Bagaimana dengan ini? Kita berdua dapat pergi ke dunia luar bersama untuk mencari kebenaran sejarah dan mencapai eksploitasi berjasa yang bahkan guru tidak berhasil capai. Sekarang saya memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku harus kembali, aku tidak akan tinggal di sini. Wei Suifeng mengerutkan alisnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Dia tiba-tiba tertawa. Sepertinya aku juga keras kepala. Oh, ketika saya kembali ke sini, saya bertemu Yang Mulia Ling dalam kabut, dan dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Dia mengambil jepit rambut Peachwot, tatapannya berkedip, dan dia tersenyum. Jepit rambut ini adalah artefak berharga dari Yang Mulia Ling. Dia tampaknya telah terperangkap di dalam sungai celestial. Dia memberikan jepit rambut kepada saya dan mempercayakan saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk digunakan? Qin Mu sedang menunggu ini, dan dia mengangkat tangan untuk memegang jepit rambut. Wei Suifeng menggerakkan tangannya dan memegang jepit rambut di telapak tangannya. Junior brother, biarkan aku meminjam jepit rambut ini untuk digunakan selama beberapa waktu. Qin Mu mengamuk, mengulurkan telapak tangannya. Berikan padaku. Terakhir kali, ketika Yang Mulia Ling menempelkan jepit rambut di belakang kepala Nyonya Yuanmu, itu ditinggalkan untukku, tapi itu diambil olehmu. Wei Suifeng buru-buru menjawab, saya benar-benar membutuhkan jepit rambut ini. Saudara junior, di masa depan, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Aku akan meletakkannya di sini di Ruins of End, yakinlah, biarkan aku meminjamnya. Qin Mu bermaksud untuk merebutnya, namun pada saat ini, arus bawah dari Ruins of End meledak. Wei Suifeng berlari ke atas ke langit, terbang keluar ketika bunga itu mekar, tertawa. Yakinlah, di masa depan, aku akan meletakkan jepit rambut di sini. Wei Suifeng kutu-kupret di mana kamu? Wei Suifeng menghilang, tertawa. Ketika kamu kembali ke zamanmu sendiri, pergi ke istana dan mencari jepit rambut, aku akan meninggalkan peta geografis untukmu. Qin Mu tertegun. Setelah beberapa waktu, arus bawah memuntahkan berhenti. Qin Mu kembali ke akal sehatnya dan segera membawa peti kristal dan berjalan menuju dunia bunga gelap. Dalam peti kristal, mayat Nyonya Yuanmu terkikik, menatap penuh harap saat dunia bunga gelap semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Meskipun dia adalah produk penghidupan kembali, dunia bunga gelap pada akhirnya adalah tempat dia dilahirkan, dan itu sangat menarik baginya. Selain itu, selama dia memasuki dunia bunga gelap, dia akan bisa mengarahkan dao besar dunia bunga gelap untuk menembus segel Wei Suifeng dan peti mati kristal ini. Qin Mu berdiri di depan dunia bunga gelap. Sambil meletakkan peti mati kristal, dia melepaskan daun willow di jantung alisnya dan berkata dengan keras, Adipati Surga, bantu aku menjaga mayat wanita ini, jangan biarkan saudara memakannya. Dengan itu, dia mendorong peti mati kristal itu ke tanah, kata Qin. Mayat wanita terbang menjadi amarah. Qin Mu tidak tergerak, dan dia melompat ke dunia bunga gelap, menghilang dalam kegelapan. Ketika sosoknya mendarat di tanah, dan dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia berada di dalam dunia bunga gelap. Dia bisa mendengar suara naga kilin datang dari dunia bunga merah, dia menegur Yan Er. Sudah kubilang jangan makan seperti itu, jangan makan seperti itu. Namun Anda masih memakannya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjawab kepada Master Sekte. Qin Mu buru-buru bergegas menuju dua istana yang ada di mana kedua dunia bertemu.
Naga Kilin melihatnya dan bagian yang sama terkejut dan gembira, dan dia berseru dengan keras, "Sekte Guru, kami menerima sepotong batu giok yang Anda ukir, dan kami tinggal di sini sepanjang waktu. Sister Yan telah memakan bele ular, dan sekarang dia..." "Diam!" Suara Yan terdengar. Qin Mu tidak bisa melihat burung pipit hijau berdiri di kepala Naga Kilin. Dia tidak bisa diganggu untuk melihat lebih dekat ketika dia segera bergegas ke istana yang gelap, mencari dengan marah di dalam istana. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di meja persembahan di istana yang gelap. Di sekeliling meja persembahan ada pasir bintang terbang yang menjelma menjadi sungai bintang-bintang. Qin Mu menggerutu dengan marah. Lagi, dia menghitung dengan sangat cepat, menguraikan letak celah pembentukan galaksi, dan dia segera menerobos masuk ke dalam formasi. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kain merah di meja persembahan. Di bawah kain merah itu ada jepit rambut patchwork. Ada juga selembar kulit kambing dengan garis kata-kata tertulis di bawah jepit rambut. Qin Mu menghela napas lega dan tidak bisa repot-repot melihat tulisan di perkamen. Dia cepat-cepat meraih jepit rambut patchwork dan berpikir pada dirinya sendiri, setidaknya kakak senior masih seorang laki-laki dari kata-katanya. Tapi, ada apa dengan burung pipit hijau bundar tadi? Pada saat ini, tatapannya mendarat di perkamen kulit kambing. Tulisan-tulisan di atasnya adalah tulisan tangan Wei Suifeng, dan hanya ada 6 kata di atasnya, "Ikuti peta dan selamatkan aku." Qin Mu melemparkan perkamen di tanah dan menginjaknya 2 kali sebelum menggali ke dalamnya dengan ujung kakinya. Dia mencibir dan berkata, "Selamatkan aku apaan? Jika Anda begitu mampu untuk tidak mendengarkan siapapun, Anda bisa menyelamatkan diri." Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia masih mengambil perkamen dan membersihkan kotoran. Dia memasukkannya ke dalam karot taotienya dan menggerutu dengan marah, "Kau memintaku untuk menyelamatkanmu, jadi setidaknya katakan padaku di mana kau terjebak. Bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda ketika Anda tidak jelas?" Dia berjalan keluar dari istana hitam dan datang ke dunia bunga merah. Naga Kilin bergegas menyambutnya dan melihat sekeliling. "Master Sekte, di mana mayat wanita? Dia dihidupkan kembali sebelumnya, jadi aku melemparkannya untuk membiarkan kakak laki-laki merawatnya." Qin Mu memeriksa burung pipit hijau di kepala Naga Kilin dan melihat bahwa burung yang semula lucu dan kecil telah membengkak seolah-olah udara dipompa ke dalam dirinya. Meskipun dia sedikit gemuk sekarang, dia masih sangat imut. "Tuan muda, saya Yan kata burung pipit hijau bulat dan menggembung. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Saudari Yan tentu saja saya akan mengenali Anda. Sudah selesai makan bele ular?" Dia memandang dunia bunga merah dan melihat bahwa benang sari yang tebal dan lurus semuanya lenyap tanpa jejak. Mereka semua telah dipetik dengan bersih. Apakah dewa kuno sulit dicerna? Rasa cacing besar ini sangat enak. Suara burung pipit hijau bulat dan menggembung jelas dan sedikit malu. "Butuh waktu lama untuk menyelesaikan makan. Saya lupa meninggalkan beberapa untuk Anda coba. Fatih Dragon tidak mau makan, jadi aku menghabiskannya." Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia telah menyelesaikannya? Bele ular dilahirkan dari benang sari di dunia bunga, dan benang sari itu seperti pilar yang berdiri di antara langit dan bumi. Namun semuanya diselesaikan olehnya? Naga Kilin membalas dengan lembut, "Aku tidak gemuk sama sekali." Di sisi lain, burung gereja hijau mematuk kepalanya dengan keras, dan Naga Kilin meringis kesakitan. Dia buru-buru menutup mulutnya. Qin Mu melihat keluar dari langit, dan segel dunia bunga merah masih dalam kondisi tertutup. Mereka masih berada di dalam jurang, dan mereka harus menunggu arus bawah untuk memiliki kesempatan untuk pergi. Dia mengambil peta geografis dan menyebar semuanya. Peta-peta geografis ini ditinggalkan oleh Wei Suifeng di lembah di luar Paramita Ark, dan dia sudah pernah ke beberapa peta. Misalnya, menggunakan peta desa naga, dia telah menerima token komandan pengawal hutan berbulu dari penatua King Huang. Menggunakan peta bintang abnormal, ia bertemu God Cishi di tahap eksekusi dewa dan menerima pisau eksekusi dewa misterius. Dan di kota terpencil Supreme Brightness Heaven, dia bertemu otak dewa terkuat Ying Zhao, menerima cetak biru tabut Paramita juga. Di jurang Ruins of End, ia menerima jepit rambut pohon peach yang mulia Ling. Sebenarnya, itu adalah peta geografis Big Senior Brother Wei Suifeng yang telah membawanya ke sini selangkah demi selangkah. Qin Mu menempatkan peta geografis masa lalu ke samping dan mengamati peta geografis lainnya. Dia mencoba menemukan di mana Wei Suifeng terjebak. Di samping, Yan bergumam pada Naga Kilin, "Tuan muda mengatakan bahwa mayat wanita sedang dirawat oleh kakaknya. Tuan muda masih memiliki kakak laki-laki? Mengapa saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Naga Kilin melirik Qin Mu dan mengangkat cakar untuk menunjuk kepalanya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kakak tuan kultus sebenarnya kultus guru sendiri. Master Sekte selalu membayangkan bahwa dia memiliki kakak lelaki yang sangat kuat dan kejam, jangan biarkan dia." Yaner mengangkat sayapnya dan membelai kepala kecilnya dengan ujung sayapnya. Dia tersentak tak percaya. "Apa yang kamu maksud adalah bahwa Master Sekte itu?" Naga Kilin mengangguk.
Yan Er memandang Qin Mu, yang saat ini mempelajari peta geografis, dan tatapannya dipenuhi dengan simpati. Tuan muda terlalu kesepian, itu sebabnya dia mengalami halusinasi itu. Qin Mu mempelajari peta untuk waktu yang lama, dan peta geografis ini semuanya sangat asing baginya. Dia tidak tahu di mana Wei Suifeng terjebak, dan dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Di masa lalu, Saint Woodcutter tampaknya mengenali banyak peta geografis ketika saya menunjukkannya kepadanya. Kita mungkin bisa pergi mencarinya. Dia pasti akan berusaha lebih keras untuk menemukan murid besarnya. Qin Mu menyingkirkan peta geografis dan mengambil jepit rambut Peachword yang mulia Ling. Jepit rambut Celestial Venerable Ling adalah jepit rambut Peachword paling sederhana dan paling biasa, dan tidak ada yang unik tentang itu. Itu juga tidak dicetak dengan tanda. Qin Mu memeriksanya secara rinci, dan dia tidak bisa menemukan seni ilahi atau Great Dao tersembunyi di dalam. Dia dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan jepit rambut itu mulai menekuk seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Seni ilahi Celestial Ling juga tidak ada di dalam jepit rambut ini. Bagaimana item dari Yang Mulia bisa begitu biasa? Qin Mu mencoba mengeksekusi kekuatan sihirnya dan menuangkan ki vitalnya ke jepit rambut Peachword, namun masih belum ada transformasi. Namun, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dan aneh yang tersembunyi di dalam jepit rambut. Hatinya sedikit teraduk, dan dia mengeksekusi seni penciptaan. Dia melihat pegas kembali ke jepit rambut berwarna merah, dan dengan cepat tumbuh di tangannya. Tidak lama kemudian, pohon itu berubah menjadi pohon persik. Pohon persik berbunga dan berbuah, dan segera, buah persik itu matang. Qin Mu memetik buah persik dan menghapus kulit persik. Dia menggigit, dan itu sangat manis. Namun, saya tidak berhasil mengaktifkan kekuatan ini, mungkin membutuhkan teknik penciptaan yang lebih mendalam. Tiba-tiba, cahaya melintas dari pohon persik, dan menghilang, berubah kembali menjadi jepit rambut, yang mendarat di sampingnya. Substansi yang tidak berubah. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia mengambil jepit rambut. Dia telah menggunakan seni ilahi ciptaan untuk mengubah struktur substansi jepit rambut dan membiarkannya tumbuh. Kemudian, kekuatan aneh di dalam jepit rambut telah menyebabkannya kembali ke keadaan semula. Ini persis karakteristik dari zat yang tidak berubah. Tidak hanya pohon persik berubah kembali menjadi jepit rambut, Qin Mu bahkan melihat lubang persik dan buah persik yang dia makan sebelumnya menghilang pada saat ini. Mereka kembali ke bahan aslinya. Jepit rambut ini sudah menjadi zat yang tidak berubah yang tidak akan berubah untuk selamanya. Tidak peduli apa yang saya lakukan untuk itu tidak akan pernah bisa rusak. Qin Mu mengeksekusi ciptaan ilahi ciptaannya sekali lagi, dan tiba-tiba, banjir yang meluap mengalir deras dari jepit rambut dan membentuk sungai surgawi yang ditangguhkan yang sangat berat. Ketika sungai surgawi berdampak, bahkan dunia di bunga itu bergoyang tak tentu. Tidak jauh dari sana, naga Qilin dan Yan Er tidak memiliki pijakan yang stabil dan tertabrak sungai celestial. Detik berikutnya, mereka diterbangkan ke perbatasan dunia di bunga dan bertabrakan dengan dinding bunga. Tekanan sungai celestial terlalu kuat, dan naga Qilin tidak bisa menahannya. Dia hampir hancur, dan Yan Er buru-buru membentangkan sayapnya untuk melindunginya. Tiba-tiba, sungai celestial berhenti dan menghilang. Semua air sungai menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Satu-satunya yang tersisa adalah Qin Mu memeriksa jepit rambut Peachword dengan penasaran dan bergumam pada dirinya sendiri. Naga Qilin dan Yan Er jatuh dari dinding bunga di Cakrawala. Ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sungai celestial muncul dan meledakkan mereka ke dinding bunga sekali lagi. Yan Er melindungi Qilin naga sekali lagi, dan dia merasakan tekanan semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, sungai surga menghilang sekali lagi, dan keduanya jatuh ke tanah. Yan Er berteriak lembut dan mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi seekor burung pipit naga. Ukuran tubuhnya sangat besar dan gemuk. Dia mengangkat dua sayapnya yang besar untuk menghalangi di depannya saat dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Tiba-tiba, sungai surga datang menyerang sekali lagi, hampir memadamkan api suci burung yang sangat besar di tubuhnya. Sekali lagi, mereka menabrak dinding bunga di Cakrawala. Aneh, dari mana air itu berasal? Qin Mu mengujinya sekali lagi, menyiksa Yan Er dan naga Qilin di luar kehidupan dan kematian. Dan di reruntuhan Kaisar Langit Surgawi Tinggi, yang berada di Lembah Dewa Jatuh, penatua buta Yi Shisheng saat ini sedang memancing mayat-mayat Ling yang mulia. Dia sudah berada di sana selama lebih dari 40.000 tahun. Tiba-tiba, tetua buta ini menampakkan pandangan heran, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, air sungai celestial telah menjadi dangkal. Air sungai celestial tidak pernah berkurang sebelumnya, mengapa itu harus dilakukan sekarang? Dia menjadi gelisah. Mungkinkah guru akan membebaskan diri? Apakah dia akan bebas dari kematian tanpa akhir? Setelah beberapa saat, air dari sungai surga kembali ke permukaan air aslinya. Yi Shisheng tertegun. Setelah beberapa saat, air di sungai surga berkurang sekali lagi dan kembali normal sebelum berkurang lagi. Yi Shisheng berdiri di samping sungai celestial, dan dia benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Di dunia bunga di dalam jurang Ruins of End, Qin Mu akhirnya menghentikan eksperimennya dan menggaruk kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berkata, kekuatan jepit rambut cukup kuat, namun ini bukan alasan Yang Mulia Ling menyerahkan jepit rambut ini kepada saya. Dia tidak akan memberi saya harta ini tanpa alasan. Namun, apa yang harus saya lakukan untuk mengeksekusi kekuatan sebenarnya dari jepit rambut ini? Substansi tidak berubah, substansi tidak berubah. Dia berjalan ke sana kemari sambil merenung, dan tiba-tiba, matanya menyala. Dia berkata dengan mendesak, bagaimana jika saya menggunakan seni ilahi Celestial Venerable Ling untuk mengaktifkan jepit rambut ini, apa yang akan terjadi? Ketika suatu substansi yang tidak berubah memenuhi seni ilahi yang tidak berubah, pasti ada beberapa transformasi lainnya. Qin Mu meraih jepit rambut Peachword dan mencoba untuk mengeksekusi seni ilahi yang tidak lengkap yang diciptakan Celestial Venerable Ling. Yan Er dan naga kilin melihatnya meraih jepit rambut sekali lagi, dan kulit kepala mereka merangkak. Mereka buru-buru bersembunyi. Sungai Celestial muncul sekali lagi, tetapi itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Sebagian permukaan Sungai Celestial muncul di langit, dan tampaknya sangat jauh dari mereka. Ada lapisan kabut di Sungai Celestial, dan seorang wanita mengenakan rok bulu macan tutul dan sepatu rumput bisa terlihat berdiri di kabut. Ling Yang Mulia Surga, Qin Mu berteriak keras. Wanita dengan rok bulu macan tutul dan sepatu rumput itu sepertinya mendengar suaranya dan berbalik. Keheranan di wajahnya berubah menjadi senyum. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara ketika bayangan raksasa yang tak tertandingi muncul dalam kabut di belakangnya. Ekspresi Qin Mu berubah secara drastis. Hati-hati, di belakangmu. Sinar cahaya muncul dan menembus dada Celestial Venerable Ling. Dia kemudian diangkat dan ditabrak ke sungai surgawi. Qin Mu membeku di tempat, dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sungai Celestial, wajah Yang Mulia Ling masih menghadapnya, dan itu adalah tombak panjang yang menembus tubuhnya. Tombak itu ada di tangan bayangan raksasa itu. Senyum di wajahnya tidak memudar, dan suaranya samar-samar menyebar. Selamatkan aku. Bayangan dalam kabut itu mendekat dan sepertinya ingin keluar dari pengekangan seni ilahi Celestial Venerable Ling. Dia bergegas ke Qin Mu dan ingin membebaskan diri dari siklus tanpa akhir. Kamu siapa sebenarnya? Qin Mu berteriak keras, tunjukkan wajahmu. Sosok itu bergegas ke bagian depan Sungai Celestial dan mencoba melompat keluar. Namun, pada saat ini, Sungai Celestial mengalami kekacauan. Dia dan Yang Mulia Ling tersapu dan lenyap. Qin Mu tertegun. Dia mengangkat jepit rambut Peachword dan mengeksekusi seni ilahi sekali lagi. Bagian sungai surga yang rusak muncul sekali lagi, dan pemandangan itu berulang di depannya. Celestial Venerable Ling terbunuh sekali lagi, dan bayangan dalam kabut keluar dari bagian yang rusak, hanya untuk disapu kembali ke dalam seni ilahi Celestial Venerable Ling yang sekali lagi berubah. Namun, dia jauh lebih dekat ke bagian yang rusak saat ini, sehingga Qin Mu samar-samar bisa melihat wajahnya. Namun, itu tidak terlalu jelas. Sosok ini terperangkap oleh seni ilahi Celestial Venerable Ling dan tidak pernah bisa melompat keluar dari Sungai Celestial, dia tidak bisa melompat keluar dari siklus. Tuan muda, arus bawah jurang memuntahkan. Tangisan Yan Er terdengar untuk membangunkan Qin Mu. Dunia di bunga itu naik, kita harus pergi dari sini sekarang. Qin Mu mengabaikannya dan mengeksekusi seni ilahi sekali lagi. Dunia di bunga itu naik, dan langit terbelah. Teratai kembar itu akan mekar. Di depannya, arus deras Sungai Celestial melonjak tajam saat adegan bayangan raksasa membunuh Celestial Venerable Ling muncul sekali lagi. Bayangan itu menyelimuti langit dan bumi saat dia bergegas ke bagian yang rusak lagi, langsung menuju Qin Mu. Dunia di bunga telah mekar sepenuhnya, dan di luar adalah Ruins of End. Sungai surgawi yang gelap menggantung di langit, membeku. Dengan satu teratai merah dan satu teratai hitam di sungai, semuanya tampak sangat tenang. Yan Er dan naga kilin menatap Qin Mu dengan cemas, dan naga kilin berteriak dan berkata, Kultus Guru, jika kita tidak pergi, saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu arus bawah berikutnya untuk menyemburkan. Akhirnya, bayangan besar di sungai surgawi bergegas ke wajah Qin Mu, dan wajahnya bertabrakan tanpa ampun dengan penghalang yang tak terlihat. Dia masih tidak bisa bergegas keluar dari seni ilahi Celestial Venerable Ling yang tidak berubah. Dia merong marah dan tersapu oleh Sungai Celestial lagi, jatuh ke siklus berikutnya. Qin Mu menatap wajah itu dengan linglung. Kali ini, dia akhirnya melihat wajah pemiliknya. Yan Er bergegas mendekat dan berubah menjadi seekor burung gemuk besar yang menangkapnya dan naga kilin sebelum terbang menuju langit yang akan ditutup. Akhirnya, dia berhasil keluar dari dunia dengan bunga sebelum teratai kembar ditutup. Di luar, sungai langit gelap mulai mengalir kembali, dan kecepatan aliran menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Daya tarik jurang juga semakin kuat. Yan Er mengerahkan semua kekuatannya dan mengubah roh primordialnya menjadi seekor burung pipit naga saat dia bertarung melawan kekuatan tarik-menarik dan tekanan, mengepakkan sayapnya untuk terbang keluar. Dia menabrak istana Sisi Ratu Empres dan merobohkan istana dan koridor yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berhenti.
Istana sisi permaisuri surgawi telah berdiri tegak selama sejuta tahun tanpa dihancurkan. Itu dibangun menggunakan logam ilahi dan sangat mewah, tapi tidak peduli seberapa mewah itu tidak dapat bertahan melawan tabrakan ahli hebat seperti Yan'er. Istana samping berantakan, dan lebih dari setengah daerah itu telah dihancurkan oleh burung gemuk Yan'er telah berubah menjadi. Terutama ketika roh primordial Sparrow naganya telah mengeksekusi seni ilahi ketika roh primordialnya hancur. Akibatnya, api suci burung vermilion telah meleleh di sisi istana, menyebabkan besi cair meluap. Api suci tidak akan berhenti terbakar, dan karena itu menyalakan istana sisi lain yang belum hancur. Yan'er berdiri dari puing-puing reruntuhan, dan dia menarik kembali roh primordialnya. Dia menepuk sayapnya dan mengibaskan bebatuan yang hancur di tubuhnya. Tidak jauh dari sana, sebuah paviliun yang semula bergoyang karena terbakar oleh api suci langsung runtuh ketika angin kencang yang ditimbulkan oleh sayapnya berhembus melewati. Paviliun jatuh ke lautan api. Naga Qilin juga memanjat dan mengibaskan debu di tubuhnya. Qin Mu berdiri dan mulai bekerja lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Naga Qilin menyaksikan ketika dia mengambil kesempatan ketika api suci telah melelehkan logam ilahi untuk memurnikan logam ilahi. Dia mencetak rune teleportasi dan mungkin berencana untuk membangun formasi teleportasi skala besar untuk meninggalkan tempat ini. Qin Mu bergegas ke sana kemari, tetapi Naga Qilin bisa melihat sesuatu yang sangat berat membebani dirinya. Itu karena Naga Qilin juga mahir dalam aljabar, dan dia melihat bahwa Qin Mu telah membuat beberapa kesalahan ketika menghitung simpul ruang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin selama masa normal. Sebagai salah satu master aljabar terkuat di dunia saat ini, frekuensi Qin Mu membuat kesalahan dalam perhitungannya hampir tidak ada, yang membuat beberapa kesalahan berturut-turut sesuatu yang tidak mungkin. Dengan dia melakukan beberapa kesalahan berturut-turut, jelas bahwa ada sesuatu yang menggerogoti hatinya, yang mengakibatkan dia tidak dapat berkonsentrasi. Master Sekte, apa yang kamu lihat di jurang? Tanya sang Naga Qilin. Qin Mu berhenti membangun formasi teleportasi dan jatuh linglung. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang yang membunuh Yang Mulia Ling adalah Dewa Kuno Kaisar Langit. Ketika dia melompat keluar dari bagian yang rusak dari Sungai Surgawi, aku melihat wajahnya. Itu adalah wajah yang sama dengan Kaisar Surgawi Dewa Kuno yang saya temui di dunia Yin Surgawi. Naga Qilin bingung. Dewa Kuno Kaisar Langit? Atau aku harus mengatakan, tubuh jasmani Dewa Kuno Kaisar Langit. Adapun siapa yang mengendalikan tubuh jasmani ini, itu adalah sesuatu yang saya tidak akan tahu. Saat Qin Mu mulai berbicara, pikirannya mulai terurai. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi Dewa Kuno tidak ada di surga celestial, dan itulah alasan keberadaan yang mengendalikan surga celestial mendesak terciptanya Yang Mulia Yu Surgawi yang sempurna. Itu karena tubuh korporeal Kaisar Dewa Langit Kuno adalah tubuh korporeal terkuat dalam sejarah, dan tidak ada Yang Mulia Surgawi lainnya yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari tubuh jasmani ini. Mereka harus bekerja bersama untuk melepaskan semua kekuatan di tubuh jasmani Kaisar Langit Dewa Kuno. Namun, jika tubuh jasmani Kaisar Dewa Langit Kuno hilang, siapa yang harus mengendalikan langit surgawi? Otoritas akan membuat mereka saling curiga dan cemburu. Lebih jauh lagi, tanpa tubuh jasmani Kaisar Celestial Kaisar Kuno, Pangeran Surga dan penghuni bumi merupakan ancaman besar bagi mereka. Itu sebabnya mereka perlu membuat senjata yang kuat, senjata yang mampu menangani Adipati Surga, penguasa bumi, dan semua orang lainnya. Senjata ini adalah Yang Mulia Yu. Qin Mu berhenti di langkahnya dan merenung sejenak. Inilah alasan mereka menciptakan Yang Mulia Yu dan mengendalikan tubuhnya untuk sampai ke batas bawah. Mereka ingin menguji apakah senjata ini layak, untuk melihat apakah itu bisa dibandingkan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Naga Qilin bertanya dengan rasa ingin tahu, kultus guru, apakah orang yang terjebak dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi masih di surga celestial? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Hanya tubuh jasmaninya yang ada di surga celestial, roh primordialnya tidak. Dia terjebak oleh Yang Mulia Ling dan tidak bisa melarikan diri. Jika Anda ingin membunuh Yang Mulia Ling, bagaimana mungkin Anda tidak membayar harganya? Dewa Kuno Kaisar Langit tidak perlu menggunakan senjata, tubuh jasmaninya adalah senjata terkuat, namun orang ini harus menggunakan tombak sebagai senjatanya. Dia harus menjadi penatua pendiri di aliansi surga. Harga yang dia bayar sangat tinggi, dan dia sekarang terjebak di Sungai Celestial, tidak pernah membebaskan diri. Terlebih lagi, sudah tidak ada pijakan baginya di surga Celestial. Yan'er memberi makan Naga Qilin dengan pil semangat, dan dia memuji, Fatih Dragon, kitab suci pemeliharaan manusia Anda menjadi semakin luar biasa. Master terlalu pintar, kadang-kadang dia hanya akan terjebak dalam pengejaran angsa liar dan tidak dapat membebaskan diri. Dia hanya perlu berbicara dan kemudian dapat membebaskan diri sendiri. Namun, orang-orang pintar ini cenderung tidak berbicara. Saya tidak berbuat banyak, saya hanya membiarkan Master Sekte mengutarakan pikirannya. Yan'er berseri-seri dan terus memberi makan Naga Qilin.
Qin Mu selesai membangun formasi teleportasi dan pergi untuk mengumpulkan logam ilahi. Istana sisi permaisuri celestial telah terbakar habis, dan semua logam ilahi juga telah dilebur menjadi besi cair. Yan Er mengambil kembali api suci, dan logam ilahi memadat. Logam ilahi yang digunakan untuk istana sisi permaisuri celestial adalah spesialisasi dari Ruins of End. Itu adalah besi jurang yang menyemburkan keluar dari jurang, dan itu hanya bisa ditemukan di Ruins of End. Qin Mu punya Yan Er untuk mencium besi jurang lagi dan mengolahnya menjadi kubus logam, menumpuknya setelah selesai. Tuan muda, kita tidak bisa membawa ini. Yan Er dan naga kilin memandangi gunung jurang besi dan merasa heran. Yan Er menggelengkan kepalanya dan berkata, "Abis Iron terlalu berat, bahkan aku tidak bisa membawanya." "Tidak apa-apa, aku punya tempat untuk menyimpannya." Qin Mu melepas daun willow di jantung alisnya dan melemparkan besi jurang, kubus demi kubus, ke tanah kata Qin. Di tanah Qin kata, jurang besi jatuh seperti hujan dan menumpuk menjadi gunung besar. Adipati Surga, Kaisar Crimson, dan Buddha Brahma mengelilingi peti mati kristal dengan wajah hitam dan membiarkan jurang besi mendarat di sekitar mereka. Wajah lava penguasa bumi tidak menjadi hitam, karena wajahnya berganti-ganti antara merah dan hitam. "Omong kosong. Ini adalah tempat untuk menyegel kakak laki-lakinya, bagaimana dia bisa membuang semuanya ke dalam?" kata lava penguasa bumi. Qin Mu selesai memilah-milah besi jurang, dan dia melompat-lompat. Dia tidak merasakan berat badan dan berkata sambil tersenyum, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku bahkan tidak perlu karung Tao Ti lagi." Dia mengeluarkan pedang riang dan menatap langit. Bintang-bintang yang hancur di langit sangat dekat dengan Ruins of End. Adipati Surga dan yang lainnya juga melihat bintang-bintang yang hancur di langit Ruins of End, dan mereka saling memandang dengan cemas. Apa yang ingin dilakukan bocah itu? Semua orang bingung. Bayi gemuk, yang duduk di Slaughter Cauldron dan makan, mendongak ketika dia mendengar mereka. Dia berkata sambil tersenyum, "Adik jahat berencana untuk mendorong bintang-bintang ke bawah dan menghancurkan mereka ke dalam Ruins of End, memikat kedua bunga." Adipati Surga dengan tergesa-gesa berkata, "Saudara-saudara saling kenal satu sama lain. Apa yang kakak jahatmu coba lakukan dengan memikat kedua bunga itu?" "Untuk memenggal mereka dengan pedangnya dan membawanya pergi," kata Qin Fengqing. Wajah Adipati Surga berubah secara drastis. Ekspresi penguasa bumi tidak berubah, tetapi anggota tubuhnya juga bergetar. Buddha Brahma dan Kaisar Crimson tidak tahu asal-usul kedua bunga ini, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, Adipati Surga dan penguasa bumi ketakutan. "Konyol! Benar-benar konyol!" Jenggot putih Adipati Surga bergetar secara acak, dan dia memarahi dengan marah. Kedua bunga itu digunakan untuk menyumbat mata laut. Lava penguasa bumi mengepalkan tinjunya dengan erat dan menegur dengan marah, "Kedua bunga ini adalah mengapa Ruins of End tidak menelan semua bintang. Jika kamu memenggal mereka, bahkan Laut Timur Yuandu akan tersedot bersih." Mereka memandang langit, dan Qin Mu saat ini berdiri di atas kepala seekor burung besar yang gemuk. Dia terbang ke salah satu bintang di atas jurang, berencana untuk menggunakan roh primordial burung gemuk untuk mendorong bintang yang rusak itu ke jurang. Adipati Surga langsung membuat keputusan dan berteriak, "Singkirkan kakak lelaki itu dan tekan lelaki muda itu, jangan biarkan dia melakukan lelucon ini." Qin Fengqing masih memilih makanannya di Slaughter Cauldron ketika dia melihat Adipati Surga, penguasa bumi, Crimson Emperor, dan Brahma Buddha mengelilinginya. Bahkan Great Sun Saffron yang biasanya pemalu muncul. Semua orang mengangkat kuali, melemparkannya keluar dari langit bersamanya. Qin Mu penuh semangat dan menginstruksikan Yan Er tentang cara mengubah arah bintang sehingga mereka bisa mendorong bintang yang rusak ke jurang. Tiba-tiba, kepalanya menjadi pusing, dan dia berteriak dengan marah, "Surga Adipati, kau bersekongkol melawanku. Apakah kamu tidak takut kakak saya membuat kekacauan setelah dibebaskan?" Dia mengayunkan tangan dan kakinya saat dia jatuh dari langit. Detik berikutnya, dia melihat bahwa dia telah jatuh ke tanah, dan di sekitarnya adalah tanah kata Qin. Duk Surga, penguasa bumi, dan yang lainnya mengelilinginya dengan tatapan tidak menyenangkan. Di sisi lain, Yan Er mendengar Qin Mu menangis dan berpikir pada dirinya sendiri, tuan muda memang memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya, dia selalu berpikir dia memiliki kakak laki-laki. Dia tiba-tiba merasa Qin Mu menjadi sangat berat dan takjub. Berdiri di atas kepalanya, tubuh jasmani Qin Mu melebar dengan panik, dan dalam sepersekian detik, dia berubah menjadi bayi besar yang jauh lebih besar dan lebih gemuk daripada tubuh aslinya. Dia hampir tidak bisa terbang. Yan Er heran, dan dia mendengar bayi besar itu berbicara dengan suara bayinya. "Penguasa bumi sering berkata aku jahat, sekarang kamu tahu siapa Badi yang sebenarnya, kan? Saudara laki-laki yang jahat adalah yang jahat. Adik jahat selalu membuat dirinya kesulitan, dan aku harus membersihkan A-nya. Namun, apa yang bisa saya lakukan ketika saya kakak laki-laki?" Yan Er merasa takut di hatinya dan melihat bayi gemuk itu mengulurkan telapak tangannya.
Telapak tangannya yang montok dengan lembut membelai bintang besar yang rusak itu, dan dengan jentikan jarinya, dia menjentikan tubuh surgawi itu. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Bayi gemuk melompat turun dan mendarat di tanah dengan ledakan. Berdiri di jurang, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil leher burung gemuk itu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, aku tidak membunuh tanpa alasan sekarang. Saya punya aturan sendiri sekarang." "Itu benar, apakah Anda ingin membentuk fakta penguasa bumi kecil?" Yan Er buru-buru menggelengkan kepalanya. Bayi yang gemuk meletakkannya ke bawah dan menyusut tubuhnya. Dia menghabiskan banyak upaya untuk merangkak ke dalam formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh Qin Mu dan berkata, "Aku menjadi lebih gemuk, ibu pasti akan senang melihatku lagi. Ayo, mari kita kembali ke perdamaian abadi, kita bisa akan tinggal di sini, kalau tidak kakak yang jahat akan kehabisan untuk membuat kerusakan lagi." Yan Er dan naga Kilin memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, dan mereka hanya bergegas masuk ke formasi teleportasi setelah peringatannya. Naga Kilin berkata dengan suara bergetar, "Apakah Anda kakak laki-laki Master Sekte?" Bayi gemuk itu mengangguk dan bermain-main dengan formasi teleportasi. "Saya tidak suka keluar, terlalu berisik di luar, ada terlalu banyak aturan, saya masih ingin kembali. Namun, adik laki-laki menyebabkan masalah, jadi saya tidak punya pilihan selain untuk keluar? Bagaimana Anda menggunakan mainan ini?" Naga Kilin buru-buru mengeksekusi formasi teleportasi, dan tanda pada formasi menyala. Mata bayi gemuk menyala, dan dia mengulurkan tangan gemuknya untuk membelai kepala naga Kilin. Dia memuji, "Kamu tahu banyak, tak heran adikku tidak memakanmu." Cahaya menyala, dan mereka lenyap dari formasi teleportasi. Di saat berikutnya, mereka muncul di reruntuhan negara Pangeran Naga. Penatua utusan Maut telah mengambil jiwa-jiwa, dan tempat ini sunyi senyap. Bayi gemuk itu meraih Yan Er dan naga Kilin, meletakkannya di pundaknya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalian berlari lambat, biarkan aku membawa kalian kembali. Anda harus merawat kakak yang jahat, jangan selalu membiarkannya membuat masalah. Saya juga tidak suka keluar." Naga Kilin dan Yan Er linglung. Mereka tiba-tiba melihat bayi gemuk ini mengambil langkah dengan kakinya yang pendek, dan dia berlari ke depan dengan kekuatan. Dengan suara keras, dia menabrak penghalang negara hitungan naga dan bergegas ke laut. Kecepatan di mana dia berlari di laut begitu cepat sehingga bahkan Yan Er terperangah. Bayi gemuk berlari dengan kekuatan penuh, meninggalkan gelombang yang mengamuk. Dengan kecepatan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu beberapa hari untuk mencapai kedamaian abadi. Benar-benar ada kakak laki-laki di tubuh Cult Master. Naga Kilin akhirnya sadar kembali. Di tanah kata Qin Mu duduk dengan patuh di tengah semua orang dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Begitu dekat, kamu begitu dekat untuk menciptakan bencana." Adipati Surga marah dan memarahinya, mengatakan, "Mengapa menurut Anda permaisuri surgawi dan saudara perempuannya memiliki status yang begitu tinggi? Menurut Anda mengapa kaisar surgawi harus menikahi mereka? Itu karena dua lotus menghalangi mata laut. Dua teratai itu adalah akar dari surga dan bumi. Jika Anda telah memenggal dan mencabutnya, tidak akan ada lagi tenaga hidup di Yuandu, dan bahkan galaksi Suandu saya akan ditelan oleh jurang di reruntuhan akhir." Qin Mu menundukkan kepalanya. "Aku tahu kesalahanku sekarang." Adipati Surga memarahi dengan marah, menekan Qin Fengqing. "Saya pikir kita harus menekan Anda sebagai gantinya. Anda terlalu pandai menciptakan masalah. Ada apa dengan mayat saudara perempuan Ratu Empres?" Qin Mu buru-buru berkata, "Ini bukan salahku, Yang Mulia Ling adalah orang yang membunuhnya." Adipati Surga masih ingin memarahi, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah secara drastis. Dia berteriak, "Ini buruk. Aku akan mati." Kulit lava penguasa bumi juga berubah, dan dia berteriak, "Sial, waktuku hampir habis." Qin Mu tertegun, dan dia buru-buru bangkit untuk bertanya. Klon-klon dari pangeran dan bangsawan langit berjalan mondar-mandir dengan cemas ketika Brahma Buddha juga menghela nafas dan berkata, "Kakak-kakak, aku tahu apa maksudmu. Senjata itu juga telah datang ke alam Buddha saya." Jantung Qin Mu berdetak kencang, dan dia berteriak, "Senjata!" Klon surga Duk melambaikan melalui kekosongan, dan dia berkata sambil mendesah, "Lihatlah." Tangannya terbuka, dan apa yang terjadi di Suandu muncul di langit di atas tanah kata Qin. Di depan Adipati Surga, yang memiliki tubuh raksasa, dewa dengan kemampuan untuk memerintah dunia menabrak penghalang dunia Suandu, muncul di dalam. Itu adalah Yang Mulia Yu dengan istana surgawi melayang di belakangnya dalam kelompok untuk membentuk surga celestial. Yang Mulia Yu seperti penguasa langit surgawi. "Untuk senjata terkuat langit surgawi muncul di Suandu saya, apakah di sini untuk menyingkirkan saya?" Klon Adipati Surga menghela nafas. Penguasa bumi lava berkata, "Di Youdu, senjata seperti itu juga telah turun." Penguasa bumi lava menunjuk ke tanah dengan satu jari. Aura setan melonjak di tanah, dan kemudian tanah menghilang, mengungkapkan apa yang terjadi di Youdu. Qin Mu melihat ke arah itu hanya untuk melihat bahwa sebelum tubuh sebenarnya dari penguasa bumi, belum lagi, Yang Mulia Yu, telah turun.
Tubuhnya yang mengesankan, meskipun masih kalah dibanding penguasa bumi Kan dengan penguasa bumi, sangat besar. Itu sekitar 1/10 ukuran penguasa bumi. Yang Mulia Yu, di Xuandu juga memiliki sifat seperti itu. Adipati surga dan tubuh penguasa bumi sangat kolosal, dan hanya beberapa dewa kuno yang benar-benar cocok dengan mereka. Youdu S, Celestial Venerable Yu, juga memiliki lapisan istana celestial yang membentuk surga celestial yang tak terbatas. Itu pemandangan yang luar biasa. Harta ilahi, surgawi Yu, dan istana surga dibangun dengan menggunakan hampir semua Tuhan Great Dao. Oleh karena itu, tidak bisa dihindari bahwa sekali pangeran surga dan penghuni bumi bertemu dengan Yang Mulia Yu, hati dan pikiran mereka akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Penguasa bumi lava tenang dan mengangguk. Dalam Youdu, aku bisa bertarung dengannya. Mereka tidak memahami anak Youdu, dan mereka tidak meneliti dao besar Youdu secara menyeluruh. Qin Mu menenangkan diri, mondar-mandir ke kiri dan kanan. Tiba-tiba dia memandang Buddha Brahma. Buddha adalah anggota aliansi surga, akankah, Yang Mulia Yu, di alam Buddha menyerang Anda? Buddha Brahma menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mungkin tidak menyerangku karena aku juga penatua pendiri aliansi surga, tulisan suci kaisar sejatiku pasti harus dilepaskan. Yang Mulia Mu, surga celestial tidak akan menyentuh penguasa bumi dan adipati surga untuk saat ini. Hal yang mereka ingin taruh tangan mereka sekarang? Saya khawatir itu adalah alam primordial. Ekspresi wajah Qin Mu berubah secara drastis, dan dia berteriak, apa yang kamu maksud adalah bahwa ada juga, Yang Mulia Yu, yang serupa yang telah turun ke alam primordial. Buddha Brahma menghela nafas. Ibu Pertiwi, yang ada di alam primordial, sudah mati tetapi belum dikalahkan, jadi dia harus dihilangkan. Selain alam primordial, ada juga 4 dewa. Surga Timur, Surga Barat, Surga Selatan, dan Surga Utara tempat mereka berada mungkin juga memiliki Yang Mulia Yu turun pada mereka. Perdamaian abadi ada di alam primordial. Awalnya itu aman di sudutnya, tetapi sekarang berada dalam situasi yang berbahaya. Memusnahkan perdamaian abadi adalah semudah meniup debu untuk senjata ini. Anggota tubuh Qin Mu berubah dingin, dan suaranya serak. Apa yang bisa dilakukan? Dia melihat ke arah Adipati Surga, tetapi klon Adipati Surga menghela nafas dan tetap diam. Qin Mu memandang ke arah penguasa bumi, tetapi penguasa bumi menghindari tatapannya dan diam. Dia kemudian berbalik ke Buddha Brahma, tetapi Buddha Brahma menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke Crimson Emperor dan Great Sun Saffron. Crimson Emperor berkata, kita sudah mati dan karenanya sama sekali tidak berguna. Aku khawatir era cahaya Crimsonku akan benar-benar punah sekarang. Qin Mu dalam keadaan berantakan, dan dia duduk dengan sedih. Yang berada dalam bahaya paling besar bukanlah Adipati Surga atau penguasa bumi, itu adalah Eternal Peace.